Sambil nunjuk-nunjuk saya dari luar, teriak, maling, maling, gitu bang. Ketika saya teriakin maling, maling, saya jawab dong, saya bukan maling, saya terapis. Saya bilang, saya lagi bekam Bang Sueb yang punya rumah ini. Pak Ustadz ini ngeluarin handphone bang. Mas, Bang Sueb ini bukan orangnya. Pas dia ngasih tahu nunjukin ke handphonenya, saya bilang benar ini Bang Sueb. Di situ saya kaget bang. Kata warga sekitar, Bang Sueb itu udah 4 hari yang lalu meninggal. Setelah itu RT langsung ngomong turun gitu. Terus saya mau turun. Pas berada di tengah-tengah tangga, di situ saya ngeliat Bang Sueb lagi. Cuman dia udah jadi pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Pengalaman horor kok disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bernama Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf ini salah satu praktisi bekam ya. Dan saat bertugas beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin merinding. Nah, dan beliau ini tinggal di daerah Jakarta Barat. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita merinding syahdu. Let's go. Gimana Bang Yusuf, kisah pengalamannya nih Bang? Saya itu bang main pengobatan ini berawal dari 2014 bang. Dari 2014 sampai 2016 ini normal-normal aja bang. Nggak ada kejadian aneh. Pokoknya aman deh. Nah ini kejadian ini bang, tepatnya di tahun 2017. Nah ini abang pengobatan apa nih kalau boleh tahu? Saya alternatif bang, bekam sama totok saraf. Nah waktu itu ada bapak-bapak bang, sekitar 7:30 pagi bang, berdiri di depan usaha bekam saya. Dia diem aja nggak nanya, cuman ketika saya samperin, Pak nyari siapa? Dia cuman ngomong bang, saya ingin dibekam. Otomatis saya nanya dong, Bapak mau bekam di saya apa di rumah Bapak? Karena saya kan terima panggilan juga. Abang datang ke rumah saya ya? Dia ngasih alamat. Tanpa pikir panjang, saya lagi ngeliat alamat. Pas saya udah baca alamat, dia nggak ada bang depan saya. Karena pikiran saya apa diburu-buru atau dia kemana begitu. Karena masih pikirannya masih pagi bang, nggak ada pikiran serem bang, masih normal aja. Dari situ saya udah dapat alamat 8:30, saya siapin barang, saya berangkat bang. Alamatnya nggak terlalu jauh nih bang. Nah di pertengahan jalan ini tiba-tiba saya ngantuk. Kayak orang belum tidur. Padahal tuh saya nggak begadang semalamnya. Saya menepi sebentar, saya minum air putih, saya lanjutin jalan bang. Setelah saya hampir sampai tujuan alamat yang dikirim ini bang, saya keder. Muter-muter nyari alamat. Nggak ketemu sekitar 15 menit. Akhirnya tuh saya ngelihat tukang sayur bang. Yang pakai gerobak itu. Saya nanya lah sama bapak-bapak ini yang tukang sayur. Saya bilang, Pak maaf, alamat ini di mana ya? Nah alhamdulillah tuh sama pedagang sayur ini dikasih tahu. Setelah saya dapat alamatnya, saya langsung jalan bang. Akhirnya saya sampai di depan rumahnya, itu lingkungan rumahnya biasa. Itu lingkungannya komplek. Setelah saya turun dari motor, saya ketuk-ketuk pintu bang. Itu sekitar 1 menit itu baru dibuka bang sama Bang Sueb ini. Cuman posisi dia begini boy, ini pintu dia di dalamnya di dekat ruang tamu. Pas Bang Sueb ini udah ngebuka pintu, saya basa-basi dong, Pak maaf Pak agak telat nih soalnya saya muter-muter. Dia nggak ngerespon omongan saya, dia diem aja. Otomatis kan saya nanya, Pak ini mau dibekam di mana? Dia nggak ngomong bang. Cuman tangannya nunjuk ke atas, ke lantai 2. Setelah Bang Sueb ini nutup pintu, dia langsung jalan menuju ke lantai 2.
Otomatis saya ngikutin Bang Sueb di belakangnya. Setelah naik ke atas Bang, itu tepatnya di pertengahan tangga Bang. Saya mencium aroma bau angus. Cuman angusnya ini kayak daging Bang. Pikiran saya tuh tetangganya masak atau apa nih, gosong nih. Pikiran saya masih aman, masih positif. Setelah tiba di depan pintu kamarnya Bang Sueb ini, Bang Sueb masuk ke dalam kamarnya. Saya ikut masuk. Itu di dalam kamarnya itu udah disiapin Bang. Kayak kasur lantai, terus di samping kasur lantai itu ada roti sama air putih. Nggak banyak cerita, dia langsung tungkurap Bang tiduran. Tapi itu di rumah nggak ada orang Bang, selain bapak itu? Di rumah sepi Bang, nggak ada orang sama sekali. Pas Bang Sueb ini tungkurap tiduran, saya langsung duduk di samping beliau Bang. Sambil nyiapin alat-alat bekam ini. Sebelum saya melakukan teknik bekam Bang, itu ada teknik pelemasan urat Bang. Dengan metode diurut sebentar Bang. Saya urut, itu saya basa-basi nanya Bang Sueb kerja di mana? Teknisi listrik, kata dia begitu. Udah. Habis metode urut itu selesai Bang, saya masang alat kop Bang, alat bekam ini ke tubuhnya Bang Sueb. Totalnya tuh 12 titik di tubuhnya Bang Sueb ini. Setelah saya masang alat bekam di tubuhnya Bang Sueb ini kan metode kedua ini metode pengebalan kulit Bang. Biar nanti ketusuk jarumnya itu nggak sakit. Sekitar 5 menit saya melakukan metode pengebalan. Itu alat bekam tuh saya cabut. Nah, saya cabut langsung saya tusukin Bang pakai pena atau pakai jarum bekam. Tubuhnya Bang Sueb ini tek 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 begitu. Itu saya pasang lagi alat bekam, yang keluar tuh bukan darah Bang. Apa tuh Bang? Cairan bening Bang. Biasanya orang yang kalau dibekam itu keluar darah Bang, darah kotornya Bang. Ini cairan yang keluar. Cairan ini bening Bang kayak air putih. Itu di situ saya heran Bang. Akhirnya saya ke sebelah, saya lepas, saya tusuk lagi pakai jarum, semuanya sama Bang, 12 titik itu. Yang keluar cairan bening. Nah setelah metode pembekaman lagi berjalan Bang, saya mencium bau angus lagi Bang. Saya masih berpikir positif lagi itu. Mungkin tetangganya ini masak ketiduran atau gimana pikiran saya Bang. Karena pikiran saya nggak ada yang aneh-aneh. Setelah 5 menit Bang, itu saya dengar suara HT Bang. Saya dengar suara HT, cuman suaranya resek-resek Bang. Itu kayak nggak jelas Bang, karena resek. Suaranya resek-resek. Yang saya dengar tuh cuman satu Bang. Tolongin, itu di suara HT itu. Akhirnya saya masih santai itu Bang. Setelah badan selesai ini, saya pindah ke area kaki untuk melakukan metode bekam juga. Sama kayak awal Bang, diurut dulu. Nah pas saya pengen urut kakinya Bang, itu tiba-tiba kakinya dingin Bang. Perasaan saya badannya normal. Pas saya megang di area kaki tuh dinginnya tuh seperti kena batu es. Dingin banget. Akhirnya tuh udah tuh saya masih positif. Cuman di situ saya merasakan kayak kok kayak serem banget tiba-tiba rumahnya. Apa karena nggak ada orang di dalam rumahnya kah? Cuman ada Bang Sueb ini. Setelah melakukan bekam di kaki, itu tiba-tiba saya kebelet mau buang air kecil Bang. Otomatis saya izin dong sama tuan rumah. Bang, saya panggil-panggil nggak nyaut. Pikiran saya Bang Sueb ini ketiduran. Sampai saya kebelet banget pengen buang air kecil. Pikiran saya bodo amat lah. Saya langsung cari aja toiletnya. Ketika saya lagi cari toilet tuh Bang, di lantai 2 nggak ada Bang. Saya ke bawah turun. Itu toilet adanya di sebelah kanan Bang, dekat dapur. Setelah saya di toilet, terus saya keluar dari toilet itu, saya melihat di jendela Bang, di luar rumahnya Bang Sueb ini. Itu seperti banyak orang. Terus kayak ketuk-ketuk pintu. Karena saya penasaran kan, takut ada apa nih, takut ada motor saya di depan Bang. Saya deketin lah Bang, pintu utama itu. Jadi pintunya tuh dia pintu yang 2 Bang. Saya deketin di ruang tamu itu, terus kan di samping pintu jendela Bang. Cuman ketutup hordeng. Hordengnya tuh saya intip Bang. Itu warga di depan banyak Bang. Sambil nunjuk-nunjuk saya dari luar, teriak, maling, gitu Bang. Terus saya jawab, siapa maling? Saya ngeliat kiri kanan, saya nggak ada orang. Digedor-gedor lagi, buka. Akhirnya saya buka Bang.
Pas saya buka pintu rumahnya Bang Sueb ini, saya langsung dibembeng Bang. Dibembeng, saya ditampol Bang muka saya Bang. Karena saya disangka maling. Ketika saya teriakin maling, saya jawab dong, saya bukan maling, saya terapis. Saya bilang, saya lagi bekam Bang Sueb yang punya rumah ini. Terus warga teriak, jangan ngada-ngada lu bangsat, kata dia begitu Bang. Saya ngotot dong, karena saya merasa benar. Saya bilang saya lagi bekam di sini. Nah ada salah satu orang Bang, yang penampilannya kayak ustadz Bang. Dia menghampiri saya, dia bikin tenang saya. Saya ditanya, Bang di sini ngapain gitu. Saya jawab, saya di sini lagi bekam. Bekam siapa? Kata yang penampilan ustadz ini nih. Saya bilang saya bekam Bang Sueb ini yang punya rumah ini. Udah Bang tenang dulu, saya dikasih air putih, saya disuruh ngerokok dulu. Bang tenang. Setelah saya dibikin nyaman, Pak Ustadz ini ngeluarin handphone Bang. Mas, Bang Sueb ini bukan orangnya. Pas dia ngasih tahu nunjukin ke handphonenya, saya bilang benar ini Bang Sueb. Di situ saya kaget Bang. Kata warga sekitar, Bang Sueb itu udah 4 hari yang lalu meninggal. Warganya nih semuanya sepi ke Jawa Tengah Bang. Karena Bang Sueb ini dikuburin di Jawa Tengah. Saya masih nggak percaya Bang. Saya masih tetap ngotot tuh Bang. Orang ada di atas orangnya, saya bilang. Akhirnya saya, PRT sama Pak Ustadz ini sama Angsip di lingkungan sekitar Bang. Ngecek ke atas Bang. Pas kami lagi ngecek ke atas, itu bener Bang. Nggak ada orang Bang. Cuman kasur lantainya masih ada. Di situ saya lemes Bang. Setelah itu RT langsung ngomong turun gitu. Maksudnya ngajak turun ke bawah. Sampai saya turun ke bawah ke lantai 1 ini, saya lemes Bang. Karena tadi yang saya bekam siapa gitu. Nggak lama kemudian sekitar 10 menit Bang. Itu ada bapak-bapak datang. Ternyata padehnya Bang Sueb ini. Pas bapak-bapak ini datang, dia nanya, panjenengan dari mana? Saya bilang saya dari Rawabuaya. Saya kesini dapat panggilan untuk bekam. Mungkin padenya ini udah tahu. Karena padenya ini dapat kabar Bang. Katanya Bang Sueb ini di Jawa gentayangan Bang. Di situ alhamdulillah tuh Bang. Jasa saya dibayar sama Pak Gede itu 200. Nah pas saya udah saling memaafkan tuh Bang sama warga sekitar. Saya mau pulang. Saya lupa alat bekam saya masih di atas. Otomatis saya nggak berani ngambil sendiri. Saya minta temenin sama PRT sama Pak Ustadz ini untuk ke atas ngambil alat bekam. Setelah saya ngambil alat bekam ke atas Bang, sama PRT dan Pak Ustadz ini, itu di alat bekam saya bersih Bang. Nggak ada bekas cairan yang tadi. Udah tuh saya buru-buru masukin alat ke tas. Terus saya mau turun. Pas berada di tengah-tengah tangga, saya ngeliat Bang Sueb berdiri di depan kamar mandi. Sambil dada-dada ke saya Bang. Saya loncat langsung. Dari situ saya buru-buru pulang, normal, alhamdulillah. Nah kejadiannya sekitar 9:30 malam nih Bang, pas saya udah di rumah. Tiba-tiba hati saya itu cemas Bang, gelisah, kayak orang ketakutan tanpa sebab, panik tanpa sebab. Di situ saya langsung frontal, ngamuk. Sampai orang rumah saya itu kaget. Saya frontal, saya ngamuk tiba-tiba karena saya merasa takut, cemas. Itu tiba-tiba saya posisi lagi main handphone. Saya ngamuk, saya frontal, saya dipegangin Bang. Sama orang tua saya, sama abang saya dipegangin. Itu saya dibikin tenang, sekitar 10:30 malam, itu saya tidur Bang. Nah paginya nih Bang, pas saya lagi bangun tidur, itu di tembok kayak ada garis. Tapi garisnya itu berbentuk badan manusia. Pas di tembok ada garis tuh, ngebentuk badan manusia, tiba-tiba nongol Bang. Anak kecil mukanya tua, jidatnya keriput banget. Di situ saya ngamuk lagi Bang. Orang rumah ini kaget lagi, dengar saya ngamuk lagi pagi-pagi. Ketika saya ngamuk, saya frontal, terus saya langsung sesak napas Bang. Sesak napas, saya dibawa ke klinik terdekat. Setelah saya dibawa ke klinik tuh Bang, jadinya saya jadi sakit Bang selama 3 hari. Panas, demam. Nah 3 hari saya sakit nih, saya nggak sembuh Bang, belum sembuh, malah nimbul penyakit baru. Saya gondokan Bang, kayak nelen sakit, mau makan sakit. Itu tepatnya Bang, di hari Jumat pagi Bang, saya masih sakit gondokan tuh.
Di hari Jumat pagi itu saya mimpi. Saya nggak pakai celana bang. Cuma saya pakai baju. Di dalam mimpi itu saya muterin rumah saya bang. Lewat pintu samping. Saya nyium tangan bapak saya bang. Terus saya pukul kaca bang. Setelah kaca itu pecah saya merasa takut. Kayak merasa bersalah. Itu saya lari ke kamar mandi. Nah di kamar mandi saya itu kan ada pintu kecil. Tadinya pengen dibikin jendela nggak jadi. Itu saya bongkar bang pintu kecil itu, saya lari bang. Arahnya ke pintu air dekat rumah saya. Kurang lebih jaraknya 100 meter. Setelah saya lari menuju pintu air, itu saya lompat ke kali bang di dalam mimpi saya. Tapi di dalam mimpi saya itu saya bisa berenang. Padahal aslinya saya nggak bisa berenang. Saya bisa berenang, terus saya menepi ke pinggiran kali. Nah pas di pinggiran kali itu ada tangga. Saya naiklah tangga. Nah pas dari saya naik tangga itu saya udah nggak sadar. Bangun-bangun, badan saya pada lecet, pada sakit. Setelah saya bangun itu badan saya pada lecet, pada sakit. Saya tuh lapar, saya pengen makan bang. Itu orang rumah tumben, gak ada yang negor saya. Dia cuma ngeliatin saya doang bang. Setelah saya selesai makan, itu saya ngerokok di kamar. Nah emak saya ini ngampiri saya bang di kamar ini bang, di kamar saya ini. Setelah emak saya duduk di dekat saya di dalam kamar, itu saya cerita bang, Mak, Ucup mimpi tadi. Emak saya ngomong, mimpi apa? Ucup tadi mimpi nih, nonjok kaca terus lari ke kamar mandi, ngebuka pintu kecil terus lompat ke pintu air. Itu kata emak saya itu bukan mimpi, kenyataan emang. Itu kenyataan ternyata bang, bukannya mimpi, tapi perasaan saya itu mimpi. Di situ saya bengong bang, kaget saya bang. Setelah 2 hari saya nggak keluar rumah, akhirnya saya keluar rumah bang. Ketika saya keluar rumah, itu ibu-ibu sekitar ngeliatin saya, disangka saya gila. Itu semenjak kejadian Bang Sueb ini banyak kejadian yang nggak jelas dalam hidup saya. Karena sebelumnya saya belum pernah ngalamin hal-hal goib bang, yang aneh-aneh itu belum pernah. Seumur hidup saya belum pernah. Pada sore hari itu bang, teman saya nelpon, bro, ntar malam mancing yuk di kali. Saya bilang oke, kita mancing. Sekitar 9:30 malam saya mancing ke kali dekat rumah. Kata teman saya, gue dekat dulu, nyangkut sampah mulu nih pancingan gue, kata teman saya begitu bang. Terus saya jawab, lu kalau pengen mancing gak ada sampah di empang, saya bilang. Akhirnya teman saya pindah bang, jaraknya masih sebarisan, dia cuma agak jauh. Ketika teman saya udah pindah, itu saya lagi mancing bang biasa. Itu saya dapat bang, dapat 1. Terus saya taruh plastik ikannya bang. Plastik itu saya kasih air, saya gantungin di ranting pohon di belakang saya. Setelah saya dapat 1 ekor, saya naruh pancingan lagi. Saya dapat lagi bang. Sampai ketiga kalinya saya dapat mancing, dapat lele. Ketika saya udah dapat 3 ekor ikan lele nih, saya naruh lagi ke kali nih. Sekitar 10 menit saya bilang, kok nggak di gentak-gentak nih pancingan gue nih. Terus saya pindah posisi bang, jongkok bang. Tiba-tiba tuh bau amis bang di situ bang. Saya nyari-nyari bau amis apa nih. Pas saya ngeliat ke belakang, saya lompat bang. Wah, ikan saya lagi dimakan bang. Sama orang berbulu, kukunya panjang bang. Lagi makan ikan lele saya bang. Di situ saya teriak bang. Nah teman-teman saya ini ngelihat saya teriak, dia langsung lari deketin saya. Saya jawab, ada setan lagi makanin ikan. Pas teman saya lihat nggak ada apa-apa bang. Ikan saya masih normal. Itu sosoknya bang, gede, berbulu, kukunya panjang bang, lagi makanin ikan saya. Dari situ bang, saya langsung gulung pancingan, saya bilang udah pulang. Nah teman saya nggak ngajak pulang, dia bilang jangan pulang bro, kita ke warkop dulu. Itu sekitar 11:30. Tibanya saya di warkop, saya dipesenin kopi, rokok sama teman saya itu bang. Itu tiba-tiba hujan turun bang. Hujan tiba-tiba turun gede. Di situ saya ngelihat perempuan di ujung jalan. Perempuan itu pakai baju serba hitam. Cuman rambutnya lurus bang, rapi. Nggak serem. Cuman mukanya pucat. Pas saya lihat perempuan itu, dia ngambang bang. Ternyata yang ngelihat bukan saya doang bang. Teman saya juga ngelihat, sama si mamang warkop juga ngelihat. Jadi perempuannya begini, berdiri, lama-lama mendekat. Ketika perempuannya lama-lama mendekat nih, kata si mamang warkop, masuk. Saya masuk ke dalam warkop itu bang.
Ketika saya masuk ke dalam warkop, di situ teman saya kesurupan bang. Itu cuma bertiga aja bang di warkop? Cuman bertiga, nggak ada orang lagi. Ketika teman saya kesurupan ini, dia nggak ngomong, dia cuma teriak-teriak. Saya sama si mamang warkop itu panik dong. Ini kenapa nih tiba-tiba jadi begini? Sekitar 10 menit teman saya alhamdulillah sembuh. Dia sadar sendiri. Cuman teriak-teriak, nggak ngomong nggak apa, kesurupan, cuman frontal teriak-teriak juga. Ketika teman saya sembuh itu, dia langsung kita pulang deh ke rumah masing-masing. Menuju saya pulang ke rumah nih bang, itu saya aman-aman aja. Alhamdulillah sosok perempuan itu juga udah nggak ada. Besoknya bang saya masih aman, paginya masih alhamdulillah tuh masih normal. Nah ketika menjelang maghrib bang, itu saya frontal lagi, saya ngamuk-ngamuk lagi. Pas saya lagi ngamuk-ngamuk itu sebenarnya masih sadar bang. Keluarga saya itu panik. Akhirnya abang saya ini memanggil orang pinter bang. Setelah 15 menit kemudian abang saya datang sama orang pinter yang ini bang. Saya ditenangin tuh bang, dikasih air. Setelah saya tenang saya ditanya, kenapa kamu? Kok bisa kayak begini? Nah di situ saya baru cerita bang tentang saya ngebekam orang, ternyata orangnya udah meninggal bang, si Bang Sueb ini. Setelah saya lagi cerita, tiba-tiba di depan jendela rumah saya itu, di ruang tamu ada Bang Sueb berdiri bang. Saya perhatiin, dia ini tiba-tiba ke atas bang, hilang udah. Dari situ alhamdulillah saya sembuh. Saya pikir saya sembuh. Ternyata di 2019 nih bang, saya kejadian lagi. Di 2019 ini bang, kenal lah sama calon istri saya ini. Kebetulan dia ini rumahnya di Jakarta Selatan, di Ragunan bang. Setelah saya kenal sekitar 2 minggu, akhirnya saya beraniin diri untuk ngajak jalan cewek saya ini bang. Sekitar 9:30 saya nganterin pulang cewek saya ini ke rumahnya. Setelah saya udah nganterin pulang nih pacar saya ini, saya mau pulang dong ke rumah ke Jakarta Barat. Saya mikir, yang dekat ini lewat mana ya? Pikiran saya lewat Anggrek ini bang. Anggrek itu bang pintu utama Ragunan nih. Sebelahnya tuh jalan Anggrek. Nah sepanjang jalan Anggrek itu sampingnya Ragunan. Itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Itu saya bawa motor santai aja bang, biasa aja. Ketika saya udah nyampe di Anggrek ini, saya ngelihat ada sosok berjubah bang. Saya ngelihatnya dari spion bang, di belakang saya bang. Dia kayak terbang, kayak ngejar saya. Pas saya ngelihat di spion ada orang berjubah bang, itu saya pengen ngebut motor saya kayak panbel putus. Digas doang, digas nggak jalan. Akhirnya saya teriak bang. Ketika saya teriak, tiba-tiba motor saya langsung ngebut bang, muang begitu bang, jalan bang. Sampai di depan Ragunan, di pintu utama, itu ada Grab. Sekitar 4 motor. Di situ saya panik bang, cemas. Akhirnya saya tiduran di stang motor begini bang, sambil teriak bang. Itu Gojek yang di situ ngampiri saya. Bang kenapa bang? Bang kenapa gitu. Saya cerita, saya bilang saya ngeliat orang nih, gede tapi berjubah, saya bilang. Akhirnya saya dibikin tenang, pas saya udah tenang, saya nelpon pacar saya buat jemput saya. Nah pas saya udah nelpon pacar saya nunggu dong. Pas pacar saya datang bang, dia nanya kenapa emang? Saya jelasin, saya cerita, saya ngelihat sosok gede berjubah. Itu ngikutin di belakang motor. Terus kata pacar saya nih, terus mau gimana? Udah anterin saya pulang, saya bilang. Nah motor saya ini ditaruh di penitipan dekat Ragunan. Ketika saya nyampe rumah, itu alhamdulillah sampai rumah aman bang. Nggak ada kejadian apa-apa. Nah paginya nih bang, pacar saya pulang. Sekalian maksudnya tuh bawa kunci saya nanti ngambil motor saya. Pacar saya pulang dari rumah saya itu sekitar setengah 9 pagi. Pas jam 10 kalau nggak salah itu. Pacar saya nelpon bang. Dia katanya jatuh di daerah Fatmawati. Saya tanya kenapa kok bisa jatuh. Katanya dia nabrak orang naik sepeda. Pas saya sama abang saya nyamperin ke Fatmawati, di situ ada orang lah, maksudnya nggak sendiri dia. Ditanya mana orang sepedanya, itu orang nggak ada bang. Tapi pacar saya ini nabrak orang bang katanya. Cuman orang yang ditabrak itu nggak ada. Setelah kejadian itu, tiba-tiba hawa saya panik, cemas berlebihan.
Nah pas saya udah tenang bang, akhirnya pacar saya ini memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena udah deket bang dari Fatmawati ke Ragunan, udah nggak terlalu jauh. Nah akhirnya pacar saya pulang, saya juga pulang bang ke rumah. Alhamdulillah nyampe rumah selamat, saya nggak ada kejadian apa-apa lagi. 3 hari kemudian saya lagi santai di rumah, itu sekitar setengah 12 siang. Lagi santai di rumah, lagi main handphone, tiba-tiba saya nggak sesak napas. Sesak napas, saya panik, saya sugesti lagi mulai. Saya kumat, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit bang, ke UGD. Nah sampai UGD ini bang, saya sembuh bang. Belum diapa-apain sama dokter. Sekitar 1 jam saya di rumah sakit, saya disuruh pulang. Nyampe rumah, kumat lagi bang, sesak napas. Sampai 3 kali bolak-balik, akhirnya salah satu dokter memutuskan untuk saya dibawa ke poli jiwa. Saya sempat dibawa ke poli jiwa bang. Itu gara-gara kejadian awalnya di Bang Sueb ini. Nah ketika dokter menyuruh saya untuk ke poli jiwa, akhirnya keluarga saya setuju bang. Saya dirujuk ke poli jiwa besoknya bang. Keesokan harinya ini, sekitar jam 8 pagi saya ke poli jiwa. Di situ semua kebuka bang. Ternyata mental saya kena gara-gara kejadian Bang Sueb ini. Saya disuruh cerita sama dokternya kenapa awal mulanya, sebabnya kenapa begitu. Dari kejadian itu kebuka bang, saya ngelihat dokter itu mukanya muka Bang Sueb bang. Padahal saya nggak kenal Bang Sueb ini siapa, saya belum pernah kenal. Akhirnya setelah saya di poli jiwa ini selesai, saya pulanglah ke rumah dan abang saya inisiatif bang manggil Pak Ustadz ke rumah bang, orang pintar yang ngobatin saya. Setelah saya diobatin sama orang pintar lagi, itu saya disuruh ke rumahnya Bang Sueb buat cerita ke keluarganya bang. Itu tepatnya di hari Sabtu bang. Saya, abang saya ke rumah Bang Sueb. Di perjalanan mau ke rumah Bang Sueb di hari Sabtu itu sekitar jam 11. Itu saya ngantuk lagi awalnya bang. Seperti awal waktu itu pengen ngobatin Bang Sueb. Itu ngantuk, tiba-tiba ngantuk. Sampai tibanya saya di rumah Bang Sueb, saya ketemu sama keluarganya. Terus saya cerita masalah saya dipanggil ke rumah ini di 2017 itu bang. Keluarganya marah malah bang ke saya bang. Anak gua mau udah tenang, kata mamanya gitu bang. Ternyata Bang Sueb ini bang, teknisi listrik mati kesetrum bang. Katanya nih, dia nih mati dalam keadaan mabuk bang. Jadi dia lagi betulin listrik dalam keadaan mabuk. Setelah saya diskusi panjang di keluarganya Bang Sueb, bapaknya langsung ngomong ke saya, "Mas, gini aja deh, ikutin saya." "Ikutin apa tuh Pak?" Saya bilang. "Mas ngomong kayak begini, Assalamualaikum ya ahlul goib," katanya. "Sebutin namanya Bang Sueb, tolong jangan ganggu saya ya," begitu. Nah akhirnya saya ikutin tuh bang. Setelah saya ikutin, alhamdulillah selama 7 bulan tuh saya aman bang. Nggak ada gangguan. Ini kejadian lagi di akhir tahun mau ke 2020. Nah tepatnya tuh ketika saya mau nikah. Posisi saya waktu itu lagi di dalam kamar. Lagi ngerapin baju saya, terus alat-alat bekam saya. Tiba-tiba di pojokan pintu di dalam kamar ada Bang Sueb bang. Dia berdiri, cuman bukannya pocong, cuman gayanya kayak pocong bang begini. Dia cuman senyum terus manggut-manggut kepalanya. Di situ dia hilang. Saya pengen teriak nggak bisa, kaki saya dingin langsung. Nah setelah dia menghilang, di situ saya lagi nenangin diri bang. Saya nenangin diri, saya bilang apalagi ini yang bakal terjadi, saya bilang bang. Udah stop, saya bilang bang. Di situ saya merasa kayak panik, cemas. Saya kayak apaan sih ini kayak begini, saya bilang. Gue udah capek, saya bilang. Alhamdulillah siangnya semua baik-baik aja bang. Nah pas di hari hanya nih bang, pas saya nikah itu aman bang. Akad nikah segala macem. Karena kan 2020 itu bang udah pas pandemi bang. Saya nggak bisa dihajatin gitu. Jadi nikahnya sederhana doang. Cuman ngundang keluarga doang. Karena itu pas pandemi. Setelah saya nikah itu alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa, aman.
2 minggu kemudian saya memutuskan bang untuk pindah rumah. Maksudnya saya untuk ngontrak buat mandiri lah gitu. Cuman ngontraknya itu nggak jauh dari rumah emak saya gitu. Nah saya nyarilah kontrakan di sekitar rumah, dekat rumah emak saya ini bang. Alhamdulillah tuh bang dapet, nggak terlalu jauh. Setelah saya dapet kontrakan tersebut, besoknya baru saya isi bang kontrakan itu bang. Jadi sekitar 1:30 malam bang, saya pengen buang air besar bang. Karena gini bang, kontrakan ini kamar mandinya di luar, bukan di dalam. Saya itu punya kebiasaan, kalau pengen buang air besar saya selalu nyari rokok bang. Nah setelah saya keluar pintu kontrakan, saya menuju ke kamar mandi. Setelah saya buka pintu kamar mandi, itu ada anak kecil bang, di kolam kamar mandi itu. Anak kecil yang tua itu bang, yang mukanya keriput. Terus dia langsung nyelam ke bawah bang, nyelam ke dalam kolam air itu bang. Di situ saya kaget, saya langsung lari ke dalam kontrakan saya. Dari kejadian itu, saya nggak mau cerita tuh bang ke istri, karena takut, dia takut juga bang. Akhirnya tuh saya tidur bang di situ bang, malam itu juga. Besok paginya alhamdulillah bang, saya aman. Setelah jalan 12 hari saya di kontrakan itu bang, saya cemas lagi bang. Cuman cemasnya ini masih bisa ditahan. Saya nggak frontal lagi nggak. Akhirnya saya dikenalin bang sama teman saya. Dia bisa nyembuhin orang-orang yang kesambet lah misalnya kayak begitu. Akhirnya saya sama istri saya sama teman saya menuju ke rumah Habib itu bang. Saya ngobrol tuh biasa aja. Terus saya ditanya pas mau pengobatan sama Habib itu. Kenapa? Saya jelasin, saya bekam orang yang udah meninggal. Habib itu senyum-senyum bang ke saya. Terus pala saya langsung dipegang sama Habib itu bang. Pala saya dipegang, di situ saya ngeliat Bang Sueb lagi. Cuman dia udah jadi pocong bang. Di situ saya sempat kaget, cuman pala saya langsung ditekan bang sama Habib itu bang. Habib itu kayak tahu bang, kalau saya ngelihat penampakan di rumahnya. Setelah saya pengobatan di rumah Habib, alhamdulillah di situ saya merasa tentram, adem. Nah setelah itu bang, saya pulanglah ke rumah dengan penuh kebahagiaan bang, karena alhamdulillah enteng banget nih, rasanya beda banget. Nah bang, setelah saya pulang dari rumah Habib ini, itu alhamdulillah hidup saya normal. Cuman ada efek samping bang yang saya terima sampai sekarang. Saya nggak bisa tenang bang. Jadi saya ngomong tergesa-gesa. Saya nggak bisa rileks. Jadi kalau orang lihat saya tuh kayak tegang gitu bang. Itu efeknya sekarang begitu. Terus terkadang tuh perut saya keras bang. Perut keras. Di situ saya mulai agak-agak sesek. Cuman nggak frontal, masih biasa, masih bisa diatasin kalau sekarang mah. Walaupun terkadang omongan saya begini bang, tergesa-gesa gitu kayak orang tegang. Dari situ saya berpikir bang, ternyata yang selama ini saya anggap goib itu kayak goib itu emang ada, cuma saya nggak terlalu menganggap goib itu beneran mengganggu bang. Ternyata saya ngalamin sendiri. Nah setelah saya sembuh bang, itu sekitar 2 bulanan dari rumah Habib itu, saya punya cerita bang, teman saya cerita. Jadi teman saya meninggal bang, rumahnya di Bogor. Cuman pas saya nyelawat bang ke rumahnya, itu nggak ada yang ngajiin. Terus setelah saya nunggu sekitar 3 jam lah tepatnya, itu akhirnya teman saya ini dimakamin bang di daerah Bogor. Cuma yang saya heran itu nggak diajanin bang, di kuburan itu nggak diajanin, terus nggak dibuka kain kafannya bang. Nah yang lihat bukan saya. Setelah itu acara proses pemakaman selesai, besoknya teman saya teror bang. Nah teman saya ini minta tali pocong dibuka. Kata teman saya ngomong begitu. Dari situ saya berpikir udah emang goib itu ada kok. Saya bilang gitu. Saya jadi semakin percaya bang. Karena saya sendiri ngalamin. Dari awal Bang Sueb itu. Sampai mental saya kena. Wah parah bang. Nah itu bang pengalaman horor yang menurut saya bukan berkesan lagi. Gila bang. Bikin mental saya kena. Sampai saya harus ke poli jiwa. Gara-gara nanganin Bang Sueb ini awalnya. Padahal saya main pengobatan itu dari 2014 sampai 2016 itu aman. Nggak ada kejadian aneh-aneh. Dari situ, dari 2017 ini sampai sekarang tuh bang, itu masih berkesan banget, parah pokoknya.
Nah nih Bang Yusuf, setelah kejadian itu Bang, masih tetap buka praktek bekam itu gak Bang? Atau trauma gitu? Oh, sampai sekarang masih Bang, bekam Bang. Alhamdulillah pengobatan masih berjalan sampai sekarang. Tapi rasa trauma ini ada Bang? Trauma ada. Bahkan tadi Bang mau kesini aja pas ban pecah itu, saya sempat trauma. Saya takutnya ada hal goib yang gak suka kali saya mau cerita di sini gitu Bang. Nah nih Bang, kan Abang kan sempat masuk nih ke rumah itu ya Bang ya. Dan rumah itu dalam keadaan kosong. Terus warga sekitar sempat tanya gak ke Bang Yusuf kalau Abang bagaimana caranya? Kok Abang bisa sampai masuk ke rumah itu? Itu gila sih, di luar nalar banget itu. Itu dia Bang, security juga heran Bang. Di rumah Bang Sueb itu udah 4 hari kan sepi karena nganterin mayatnya nih untuk dikuburin di Jawa Tengah. Itu jendela, dia kan pintunya pintu 2 Bang. Nggak ada bekas congkelan, nggak ada bekas lecet-lecet pintu, nggak ada. Itu pintu dikunci emang. Dari situ saya heran, warga sekitar juga heran kenapa bisa kebuka ini pintu. Terus buktinya kan alat bekam saya masih berantakan di atas. Di situ alhamdulillahnya saya artinya kayak merasa kedukung Bang sama Pak Adenya. Yang Pak Adenya bilang Bang Sueb ini di Jawa gentayangan. Di situ warga semakin percaya sama saya. Nah nih Bang Yusuf, tadi kan Abang sempat bilang nih, Abang dengar suara minta tolong di HT Bang. Iya. Itu HT-nya ada tuh? HT-nya nggak ada. Itu pikiran saya tetangganya Bang Sueb atau apa gitu. Itu nggak ada HT di situ. Nah, yang aroma bau angus ini Bang, di situ saya baru ngeh Bang. Ternyata Bang Sueb itu emang kesetrum Bang, angus badannya. Ternyata yang saya cium aroma bau angus 2 kali ini, itu aromanya Bang Sueb pas kesetrum. Terus Bang Yusuf sempat ke makamnya Bang Sueb gak? Oh nggak sempet Bang, karena kan posisi saya di Jakarta, Bang Sueb dimakamin di Jawa Tengah Bang. Nah nih Bang Yusuf, kan almarhum Bang Sueb sempat gentayangan ya di kampung kata pamannya ya. Itu gentayangannya gimana Bang? Sempat diceritain gak? Kalau masalah Bang Suebnya gentayangan ini sempat diceritain sama padenya. Katanya Bang Sueb ini neror di sekitar rumahnya di kampungnya. Dia kayak ngetok-ngetok pintu, terus berdiri di depan pintu kayak begitu doang ceritanya. Nah pas padenya cerita Bang Sueb ini gentayangan, itu saya merasa terdukung karena saya di sini nggak ngada-ngada begitu. Saya di sini emang untuk melakukan bekam, dapat panggilan gitu. Tadi kan Abang Yusuf sempat bilang ya Bang, kalau teman Abang ada yang meninggal ya. Kalau tahu meninggal lah, kenapa itu Bang? Meninggalnya tuh saya dapat kabar sakit. Dia sakit paru-paru, terus dibawalah ke rumah sakit. Nah di rumah sakit ini sekitar 3 hari dia langsung hilang ingatan. Nggak ngendalin keluarganya langsung. Dari rumah sakit ini dia cuma bertahan 7 hari. Dia meninggal. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Yusuf ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya itulah hidup, selalu ada cerita lah ya, perjalanan hidup. Tetap hati-hati ya teman-teman, jangan lupa selalu baca doa, jangan lupa nih 5 waktunya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Biasa masih madep-madepan, belakangin tuh saya belum madep ke arah tiang itu yang katanya ada orang. Jadi saya ngeliat sosoknya tuh yang cuman kena dari terangnya bulan ya. Sosoknya cuman hitam. Ada tangannya, goyang-goyang gitu, kepalanya nggak ada. Dari rumah dia ada di balik pohon pisang, kalau dari rumah saya, samping gitu ya. Pas saya ngeliat, atau bukan karung. Sosoknya menghadap saya, cuman ya dikapasin gitu. Di lubang biasa kamar mandi suka ada lubang-lubang itu kan, lubang angin gitu, ventilasi gitu. Pas nengok, jadi ada 4 ventilasi tuh Bang. Ternyata yang di sudut pojoknya itu ada wajah yang matanya tuh ke atas. Jadi dia masukin wajahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu di sini. Gimana teman-teman puasanya hari ini? Sehat ya? Sehat. Dan kita alhamdulillah masih tetap puasa. Kita syuting siang hari nih, jadi agak sedikit lemas-lemas syahdu. Tapi tetap semangat dan gembira. Gembira ya, menggembira menyambut maghrib. Oke, kali ini kita udah kedatangan lagi nih salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung kita sapa tamu kita kali ini. Halo Teh. Halo. Siapa namanya nih Teh? Saya Telia dari Cibinong. Cibinong. Wah, Cibinong Bogor Teh. Iya. Wah, jauh banget ya. Kita terima kasih ya Teh Lia nyempetin waktunya nih. Sama-sama. Gimana puasanya hari ini Teh? Lancar? Insya Allah sampai Lancar maghrib. ya Teh ya. Beliau nih masih puasa di tengah gempuran matahari yang melotot ya Teh hari ini ya. Banget melototnya. Masya Allah, alhamdulillah semangat pokoknya semuanya. Nah ini kejadian waktu itu di Cibinong juga atau di mana nih Teh? Itu dulu saya kecil tuh, saya tinggal di daerah Cilengsi. Cilengsi, Bogor juga ya, Kabupaten Bogor Cilengsi ya. Iya, masih Bogor. Oke siap, dan ini bakal ceritain nih sekarang nih. Ya, insya Allah. Oke siap, tahan dulu Teh Lia ya. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Teh Lia, kisah pengalaman horornya nih Teh? Ini terjadi saat masih remaja ya, tahun 2000-an. Oke. Dulu kerja di pabrik. Saya tahu kerja di pabrik itu ada dengar lowongan habis lebaran. Ya ikut-ikut lamar ya. Ya alhamdulillah dari sekian ratus itu saya masuk juga. Jadi baru kerja itu ya, saya dapat di bagian gedungnya itu kebetulan yang gedung itu yang wajib lembur. Lembur itu pulang itu minimal 8:30, bahkan sampai 9:30 malam. Itu dari pagi tuh? Dari pagi. Wah, Kerja aslinya sebenarnya sih 8 jam ya, dari jam 7 sampai jam 3. Tapi di bagian saya itu wajib lembur itu sampai sekitar jam 9 itu udah minimal. Kadang bisa sampai jam 10 kalau perempuan, kalau laki mungkin kalau memang harus ekspor ya bisa sampai pagi juga. Gila, itu badan apa kabar ya badannya? Jadi pas awal-awal kerja sih berapa bulan pulang malam, pulang jam 10. Ya alhamdulillah sih nggak ada masalah. Jadi pabrik ini Bang itu produksi di alat musik. Oh alat musik? Yang kebetulan luas banget kan ya. Gedungnya juga yang banyak gitu ya, yang kawasannya juga bahkan di situ ada mes-mes orang-orang Korea juga. Saya di bagian itu kebetulan saya di bagian alat musik gitar, akustik gitu jadi yang kebetulan emang harus wajib lembur ya, mungkin dari antar pabrik paling laku gitar itu kan. Itu ibu bikin gitar? Kita hanya jadi bagian produksi, ada bagian-bagiannya setiap bagian itu. Kebetulan saya bisa dibilang di bagian terakhir ke finishing gitu. Jadi kan yang bagian terakhir ya mau nggak mau kita lembur kalau udah produksi. Besok harus ekspor. Terkadang kalau misalnya menjelang ke Desember itu ya kita itu dibikin shift gitu kan. Tapi sebelum masih itu kita masih pulang tuh bisa 9:30 malam. Nah kalau pulang 9:30 malam itu kan untuk saya akses ke rumah itu ya jalannya harus melalui kebun, sisi kiri itu harus ada makam gitu kan. Jadi ya kalau pulang ya itulah mikirnya angkernya ada gitu mistisnya. Lewat tempat-tempat sepi itu ya. Jadi pas pertama-tama kerja sih nggak ada masalah Bang. Nah pas udah ada beberapa bulan kerja, kebetulan pas musim hujan kan kalau udah menjelang ke arah November, Desember gitu ya. Jadi agak gerimis-gerimis, akses ke jalan ke rumah itu masih tanah. Jadi jalan pun nggak datar, agak-agak menanjak gitu. Jadi kan licin banget tuh Bang. Harus ngelewatin kebun-kebun juga yang kebunnya pohonnya memang gede-gede banget gitu. Jadi pas waktu itu saya pulang jam 10 malam, kita juga akses keluar untuk ke pos satpam itu juga jauh, kurang lebih 10 menit. Dari pos satpam ke jalan raya juga bisa jauh juga, kurang lebih 10 menit. Saya juga harus naik 2 kali angkot. Jadi kan nyampe gang rumah itu ya udah hampir-hampir tengah malam kan. Nah, jadi pas hujan jalan
ya biasa gitu ya. Pas udah deket ke area kebun yang ada makam, itu kalau orang situ bilang makamnya makam-makam zaman dulu juga sih. Yang nisannya itu pohon yang panjang itu, tau nggak, yang daunnya panjang-panjang yang lurus itu. Jadi pas lagi hujan gitu ya licin, saya mikir kok jalan saya kok nggak nyampe-nyampe gitu kan, licin pikir saya. Saya berusaha jalan cepet gitu, terus bunyi kayak yang krek, krek. Ya sempat mikir juga sih ini apa gitu. Kayak pikir angin, nggak ada angin. Ya buru-buru aja gitu gimana caranya, yang penting cepet nyampe rumah kan. Nyampe rumah yang sepatu udah jeblok tanah gitu. Buru-buru gedor pintu udah kayak preman banget, namanya masih muda ya. Tuh yang, Assalamualaikum, bukain pintu gitu, yang udah sebenarnya rasa takut gitu, udah rasa takut. Yang itu apa ya, tuh mikir seperti suara ayunan gitu kan. Iya. Ya masuk, biasalah bebersih, tidur, besok lanjut kerja lagi kan. Ya berikutnya ya nggak ada apa-apa sih. Setelah 1 minggu ada kejadian lagi nih Bang. Pulang ya, namanya pulang lewat kebun ya, sendiri gitu. Jam berapa itu? Ya jam 10 kadang pulang, kadang jam 11 kalau di sip itu kan. Kalau pas lagi pulang sore ya aman-aman aja kan, 4:30 gitu, jam 3. Ini kalau udah pulang dari pabrik jam 9:30, ya otomatis kan udah hampir jam 11 saya lewat situ kan. Itu pas lagi jalan, ini nggak hujan. Tapi tiap langkah kaki saya itu 2 kali langkah tuh kayak ada yang bluk gitu loncat. Langkah 2 kali kaki ada yang bluk gitu. Ya pikir saya apa ini? Saya cuma nengok yang nggak bisa berani nengok, jadi yang ke kiri ke kanan gitu nggak ada. Cuman bulu kuduk itu di leher tuh kayak yang udah merinding gitu. Ya jalan cepet, semakin saya jalan cepet, suara itu juga kayak cepet. Jadi bukan langkah kaki Bang, yang pluk pluk gitu, yang kayak orang loncat-loncat gitu. Ya buru-buru masuk, biasalah geduk-geduk pintu, kita pulang sampai pintu pagar itu nggak saya tutup kan, saking buru-buru takut. Pulang cuman mikir apa lagi ini ya. Saya biasa udah masuk tuh dalam, mandi niatnya kan. Sambil mandi ya namanya udah malam juga. Nggak mandi ya mungkin namanya habis kerja di pabrik ya. Jadi malam pun saya mandi. Jadi pas mandi ya biasalah anak muda senandung gitu kan. Terus kayak perasaan itu kok kayak ada sesuatu yang ngeliatin gitu saya. Ya pikir saya tadinya sih santai gitu ya. Pas nengok di lubang, biasa kamar mandi suka ada lubang-lubang itu kan. Lubang angin gitu, ventilasi gitu. Pas nengok, jadi ada 4 ventilasi itu Bang. Ternyata yang di sudut pojoknya itu ada wajah yang matanya tuh ke atas. Jadi dia masukin wajahnya, cuman nggak ngelihat saya, cuman matanya yang ke atas gitu. Histeris kan, pada bangun kan, pada kenapa gitu. Keluar cuman dengan yang udah tremor gitu kan, kaki juga udah lemes yang gitu. Jadi ya badan ya udah masih sabun, ya udahlah cuman dilap aja mandi. Itu saya yang udah kayak orang kesurupan yang udah nggak ini, lemes. Zaman saya itu kan dulu kalau kayak yang anak sawan apa disembur bangle. Oke. Itu. Sawan gitu ya. Saya disembur bangle itu, sampai disembur, kebetulan memang ada tanaman bangle kan. Sembur bangle, saya nggak tahu tuh dibacain apa kan. Sama siapa tuh disembur? Itu paman saya yang nyembur. Sembur jidat, tangan, kaki gitu ya. Ya itu masih kayak sok aja, besok besi yang kebayang itu wajah. Itu pertama-tama saya ngelihat itu yang sampai saya tremor banget kan. Ya, ada beberapa hari yang begitu terus. Jadi setiap menjelang sampai saya kerja pulang sore, tapi kerja ya kayak yang kebayang wajah itu terus kan. Pulang sore, tiap menjelang maghrib sembur kata nenek. Jadi saya disembur terus, ya sampai saya bener-bener bisa aktivitas seperti biasa lagi. Tadinya yang selalu mikirin yang kayak takut. Sampai saya pesen juga kan, nanti kalau saya pulang tolong ya jangan pada tidur. Kalau saya kerja malam, jadi bukain pintunya, jadi nggak nunggu lama, saya gituin. Ya alhamdulillah tuh udah nggak apa-apa kan, bekerja seperti biasa. Terus ada lagi sewaktu-waktu lembur lagi. Lembur emang
jamnya nggak tanggung-tanggung, malam. Oke. Bener-bener malam, pulang bisa jam 11 nyampe situ kan kebon. Itu dari pagi itu ya, sampai Pagi. jam 11 malam. Iya, wajib tuh kayak lembur tuh kalau lagi mau ekspor. Apa kabar tuh badannya, Bu? Ya lumayan, alhamdulillah. Oh, kantong sih mantap itu. Bahkan saya pernah sampai masuk rumah sakit. Pernah ya? Pernah. Gokil, lemburnya tanggung-tanggung. Pas abis kejadian itu tuh, ya alhamdulillah tuh saya udah berjalan normal, saya udah lupa. Lembur lagi, pulang malam, lewat kebun lagi kan. Awalnya sih dari pas kebun itu yang kita lewatin, sisi kiri itu makam, perkebunan lah ya leweng kalau orang Sunda sih. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah pas udah nyampe rumah, biasa tuh ketok pintu. Ketok pintu tuh lama nggak dibuka-bukain ternyata. Saya ingetnya kan saya suruh tungguin saya kan. Ternyata mereka tidur. Lama gitu. Saya udah lupa sama yang kejadian jadi santai aja di luar nungguin. Mata saya keliling sambil nungguin dibukain pintu. Nggak tahu tiba-tiba mata saya tuh tertuju ke pohon nangka. Yang saya pikir pohon nangka saya liatin makin deket. Wah buah nangka udah gede banget nih saya gitu kan. Nah besok panen nih saya pikir buah nangka. Saya liatin pintu dibuka. Saya masuk, saya ngomong tuh sama paman saya kan, itu buah nangka udah gede. Sambil saya masuk ke dalam buka sepatu kan, naruh sepatu niatnya. Om cuma bilang Nangka. gitu. Jadi dia nggak menghiraukan gitu. Ya setelah itu ya biasa saya udah bebersih, tidur, bangun pagi. Biasa mau aktivitas ya mandi, mau kerja, ketemu nenek kan di dapur. Sambil ngomong mau mandi ketemu nenek, saya ngomong, "Nek itu nangka udah gede, kenapa nggak dipetik?" Nenek cuma dengan bahasa Betawinya dia kan, "Nangka bapak moyang lu," katanya gitu. "Ih ada buah nangka, semalam saya lihat, gede banget," saya gituin. Nenek cuman sambil udah gitu kan berlalu, ya udah saya mandi, biasalah aktivitas kerja lagi kan. Pas biasa Sabtu gitu pulang nggak lembur kan kerja, pulang jam 12. Ya saya pulang lah biasa, masih terang banget enak ya. Pas pulang, nyampe rumah kebetulan lagi pada kumpul tuh di teras. Di situ tiba-tiba adek ditanya, om yang nanya itu paman itu yang nanya. Cuma saya manggil biasanya om sih ya. Om nanya, ini semalam lu ngomongin buah nangka, nangka di mana? Kata om. Kata nenek, tahu lu lihat tuh buah nangka di mana? Saya lihat semalam ada buah nangka gede tuh di situ. Posisinya di mana? Ada di atas batang. Emang buah nangka yang saya tahu biasanya kan dikarungin ya, diikat. Itu emang saya bilang nangka dibungkus karung. Om bilang kalau di atas batang itu nggak mungkin buah nangka ngegantung. Ada juga di bawah batang katanya gitu. Jadi yang lu lihat tuh pocong. Sok juga kan? Pocong gitu yang kepikiran lagi. Jadi yang gue lihat gue samperin tuh pocong gitu kan. Kata nenek, makanya kalau tengah malam pulang itu jangan suka lihat-lihat pohon. Kata nenek, ya itulah yang lu lihat. Ya jadi yang gue lihat itu pocong gitu. Ya masih rasa merinding-merinding yang takut ya orang saya nyamperin ngeliatin, oh nangka gede banget gitu ya. Ya udahlah, sempet masih pikiran takut. Ya namanya pulang kerja, masuklah tuh bersih-bersih kan. Istirahat karena besok juga hari Minggu kan. Pas minggu besoknya itu seminggu saya kena longsip. Longsip itu bang dari jam 8 sampai jam 5 pagi. Selama seminggu. Tapi pas di hari Sabtunya kita masuk tuh di siang hari jam 1 sampai jam 5. Jadi awal-awal longsip itu ya alhamdulillah saya nggak ada apa-apa tuh. Pas udah kan digilir ya setiap minggu. Pas udah di minggu keberapa saya kena longsip itu ya pas istirahat malam biasa jam 12, masuk jam 8, istirahat jam 12, jam 1 kita mulai start kerja. Pikir saya kan ngantuk ya, saya mau bikin kopi gitu. Saya nyari air panas, pas lagi mau nuang air panas, ya mata itu kayak ngebayang kayak ada sesuatu yang lewat. Jadi pas saya ngelihat, saya ngikutin, itu ternyata saya ngeliat selendang terbang. Dia di tempatnya gelap, cuman kebetulan ada pantulan cahaya gitu dari tempat yang sip kan, karena saya di luar itu kan gelap. Cuman ya kelihatannya ya bayangan putih aja terbang panjang. Ya jauh juga sih terbangnya. Sepanjang yang saya lihat itu ya gedung itu, setengah gedung itu. Ya karena kan jadi gedung dan gedung bisa kelihatan kesorot ke gedung sebelahnya kan. Itu panjang. Cuman bisa ngepris aja kan. Itu apa yang saya lihat. Ya udah
bikin kopi biasa. Saya lanjut aja lah kerja ya, baca-baca aja lah. Saya pikir mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Sampai saya pulang ya pagi, nggak ada apa-apa tuh. Terus berlanjut lagi, besok di shift lagi, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Itu long shiftnya itu gimana teh? Seminggu sekali atau gimana? Jadi ya selama seminggu, jadi seminggu masuk shift 2, seminggu shift 1 gitu jadinya. Jadi tiap kejadian itu yang saya rasain ya setiap itu aja apa, 1 minggu itu pasti ada aja. Makanya antara sebenarnya saya ngalamin sendiri, saya halu apa bukan, ya tapi ya saya ngelihat gitu. Ya beberapa hari aman tuh, karena kan masuk shift 1 lagi. Shift 1 itu saya alhamdulillah pulang malam ada temennya juga. Dia yang rumahnya memang agak di depan, cowok. Jadi walaupun beda bagian, saya suka nanya pulang jam berapa. Jadi dia juga ngerti, sama pulangnya malam. Ya udah tungguin di depan. Dia tahu. Kadang kalau pulang juga dia udah nungguin di depan sampai saya ke depan gerbang rumah. Karena dia tahu saya ngelewatin kebun. Ya alhamdulillah kalau shift 1 saya udah aman, ada yang ini nemenin. Berikut lanjut lagi tuh saya ketemu shift 2. Malam pertama berarti saya di malam Selasa kan. Masuk, Seninnya saya libur, masuk malam Selasa jam 8 sampai jam 5 pagi. Nggak ada apa-apa tuh. Sampai 2 malam, 3 malam. Kalau nggak salah kejadian lagi di malam Sabtu. Itu waktu itu saya lagi mules banget. Saya pengen ke toilet. Biasa ya kalau shift malam perempuan suka main anter-anteran kan. Tapi pas waktu saya pengen buang air besar, temen gak ada yang mau nganter. Jadi ya ada salah satu temen yang bilang, udah sendiri aja, ya takut. Coba gerai rambut kamu katanya gitu. Buka, jadi biar kelihatannya mirip-mirip kuntilanak. Saya bilang, ih kurang ajar banget. Iya soalnya kuntilanak tuh kan jahil katanya. Jadi kalau dia pikir itu sama sebangsanya, ya nggak ada masalah, katanya nggak bakal diganggu. Saya pikir-pikir, ikutinlah idenya ya. Saya buka ikat rambut, saya jalan ke kamar mandi. Itu jalan kalau ke kamar mandi saya pasti nunduk. Karena saya harus ngelewatin ruangan-ruangan yang nggak di-shift, yang sepi, gelap. Kan kalau yang nggak di-shift itu lampu dimatiin kan. Shift itu cuma beberapa orang di bagian saya. Ada mungkin perempuan sekitar 3, lelaki tuh paling 6 atau 7, jadi paling 10 orang yang di-shift di malam itu. Ya masuk ke kamar mandi, karena memang di ruangan sepi gitu, saya nyelonong aja masuk kamar mandi. Saya masuk di kamar mandi yang pintu pertama, jadi kalau keluar itu bisa langsung ke pintu keluar. Jadi situ biasalah masuk kamar mandi, saya dengar tuh suara kayak tong sampah yang dimainin. Tong sampahnya kan kaleng bang, jadi kayak dimainin srek, srek gitu kan. Saya pikir teman saya jahil. Tadinya saya cuma teriak, jangan jahil dong, saya bilang gitu. Tetep tuh kayak dimainin. Karena saya memang belum buang air besar, saya pakai lagi kan, saya ngintip. Tong sampah nggak ada masalah, tetap di tempatnya. Ya udah, nggak ada masalah. Tapi udah ada merinding-merinding juga. Tapi karena namanya sakit perut yang ini ya udah nggak kalah gitu merindingnya. Saya pikir udahlah. Habis setelah saya ngintip tuh, saya lanjut tuh BAB. Tiba-tiba ada suara lagi. Suara itu makin kenceng. Makin srek, srek, srek. Saya pikir siapa sih gitu. Rasa takut ada. Ini namanya di suara srek, srek, srek gitu terus-terusan. Udah saya pikir udah. Saya selesain lah, saya mules banget. Ya alhamdulillah selesai BAB. Saya buru-buru. Tapi saya nggak langsung lari. Dibikin kikuk gitu kayaknya, saya ngintip. Pas saya ngintip kaget tuh bang, yang langsung saya tutup lagi pintu. Tapi saya bingung, udah gemeter juga. Saya mikir lagi, saya harus lari. Ya udah saya bela-belain buka pintu lari. Jadi saya ngeliat tuh sosok yang di tempat sampah, itu sosoknya ngebelakangin. Tapi dia kayak nggak pakai baju gitu bang. Warna kulitnya tuh kayak kulit orang kena air gitu. Posisinya tuh kayak yang lagi begini tangannya. Saya nggak ngelihat mukanya sih karena dia ngebelakangin kan. Posisinya di atas tempat sampah begitu. Dia ngebelakangin gitu. Rambutnya tuh yang ya udah tipis-tipis kayak rontok, warna putih agak panjang.
Ya lari, saya larinya udah kayak lari robot saya yang udah kaku, tangan biasa udah kaku gitu kan. Saya buru-buru masuk ke ruangan saya kerja kan. Masuk, alhamdulillah sampai ruangan, temen nanya, udah katanya, udah gitu. Padahal saya tuh udah lagi yang aduh gugup gitu. Akhirnya. Tapi waktu itu Teteh bilang ke temen nggak kalau ngeliat itu? Saya nggak cerita tuh, yang mau cerita tuh kayak yang mulut juga kaku. Jadi saya ke meja kerja saya balik tuh saya duduk tuh sampai yang kayak gemeteran gitu ya. Mau ngomong tuh yang kayak gitu ya. Mau cerita ini apa. Bahkan sampai yang di dalam hati berdoa aja itu, yang berdoa yang kayak nggak tahu saya berdoa tuh gimana. Terus ada teman saya yang satu yang ngelihat saya aneh gitu ya. Saya diangkat, suruh berdiri, dikasih air minum sama dia kan, dipegang tangan saya. Dia tahu ngelihat sesuatu kata dia. Saya cuma kata gitu. Udah, ceritanya nanti aja. Ini kan kita masih masuk malam katanya gitu. Jam berapa itu Teh? Itu sekitar jam 2:30 pagi. Saya ya itu lama tuh teman megangin, udah baca doa. Ya baca doa saya dalam hati kan. Saya masih mikirin sosok itu kan, yang nggak tahu saya ngeliatnya apa itu kan. Ya alhamdulillah tenang, saya kerja lanjut pelan-pelan sampai akhirnya jam pulang kan subuh. Saya pulang, cuma sampai rumah itu masih kebayang sama sosok itu kan. Saya kan kalau udah sambil ngeliat gitu yang dibilang jadi ketakutannya tuh ke bawah-bawah terus kan. Gak bisa tidur, mikirin itu apa. Ya alhamdulillah tuh kan lama-lama udah beberapa hari hilang juga kan. Masuk lagi tuh lanjut ke shift, berganti lagi ke shift. Pagi nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Berlanjut lagi shift 2 lagi, ya begitu kan setiap bulan, setiap minggunya bergilir kan. Beberapa bulan ya, saya pikir udah alhamdulillah nih, nggak ada apa-apa. Masuk pagi, ya begitu bergilir lagi ke shift 2 lagi, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Shift pagi lagi tuh sempat ada kabar-kabar di perusahaan itu mewajibkan wanita tuh membuang pembalut. Jangan sembarangan. Kalaupun dibuang ya dibersihin dulu, diplastikin gitu kan. Ternyata saya dengar ada yang bilang, jadi ada salah satu ya mister gitu yang dia piket malam. Jadi piket malam di salah satu gedung. Dia ngelihat kata yang dikira tuh anak buahnya kan, karyawannya. Dia ikutin ternyata tuh masuknya ke kamar mandi. Pas di kamar mandi ditegur tuh, dipanggil. Ya katanya gitu. Biasalah bahasa orang-orang luar kan manggil. Dia nggak tahu namanya gitu kan. Nengok tuh. Ternyata sosoknya tuh yang serem banget lagi ngemutin pembalut. Gitu. Histeris kan, mister tuh lari katanya. Setelah jam 1 malam ke atas tuh biasanya yang saya tahu ada ya atasan-atasan ya, terutama biasanya orang-orang Koreanya tuh piket malam untuk keliling gedung. Nah jadi itu kejadian ada salah satu mister yang ngelihat sosok itu lagi ngemutin pembalut di kamar mandi. Makanya di perusahaan itu tiba-tiba diwajibkan memang perempuan, yang namanya perempuan memang ya, walaupun tidak diwajibkan harusnya kan harus bersih ya. Dibuang, dibersihin. Efeknya kan ke dirinya sendiri ya. Dengan kabar begitu ya biasa tuh kan ya. Kita aktivitas biasa kerja. Saya suka ke kantin. Kadang ketemu security saling nyapa gitu. Terus kita ada ngobrol-ngobrol. Terus ada juga security saya suka tanya-tanya. Emang iya serem itu kah gitu. Saya nanya soal yang katanya kabar ada mister yang ngelihat sosok yang lagi ngemutin itu kan. Ada security yang bilang, ya baca-baca aja, kata doa-doa yang banyak. Soalnya memang emang gedung banyak kan pabrik itu. Setiap gedung tuh memang ada sosoknya. Kenapa dia tahu? Karena kan dia kalau shift malam itu pasti ada aja gitu yang ditampakin di gedung-gedung itu. Tapi dia nggak pernah nyebut di gedung saya tuh adanya apa. Dia hanya nyebut pas di gedung sebelah itu adanya anak kecil. Setelah itu ya biasa habis ngobrol ya udah saya bilang saya kerja lagi lanjut. Dan tiba-tiba ketemu lagi ke shift malam saya. Dan kebetulan saya ditugasin lagi di gedung yang sebelah. Gedung sebelah kita cuma ngambil satu ruangan aja. Karena ruang gedung kita tuh yang kapasitas buat produksinya mungkin kurang tempat ya. Jadi ngambil ke gedung sebelah.
Yang di gedung sebelah itu yang saya pernah dengar kan security bilang tuh ada anak kecil. Jadi kebetulan kalau udah semua yang saya alamin yang di shift 2 itu biasanya udah di antara jam 1 ke atas. Ya paling nggak tuh jam 3 paling lama. Nah kebetulan pas saya shift itu di gedung sebelah, biasalah gitar udah sepi kan. Karena kita ngerjain gitar sisa-sisa yang pagi kan. Udah sekitar jam 2 sepi, cuman kita nggak santai, tetap megang gitar. Karena takut sewaktu-waktu kan ada pimpinan yang piket kan. Nanti dianggapnya kerja santai-santai. Kita sambil cuma satu meja sama teman madep-madepan gitu, kita sambil ngobrol. Sisi di belakang saya tuh udah plong banget, udah nggak ada gitar. Itu tiba-tiba kaki saya kayak yang ditimpuk entah kayak kerikil gitu kan. Itu nggak berhenti, jadi saya megang satu, sebelah aduh, yang sakit banget kalau bahasa saya bilang peres gitu ya. Terus temen bilang kenapa? Ini kayak yang nimpukin. Jadi saya sama temen kayak ngoceh-ngoceh yang tolong ya, kita di sini kerja, jangan nimpuk-nimpuk, saya bilang gitu. Jangan iseng, bukan saatnya iseng, saya kerja, saya bilang. Alhamdulillah tuh nggak ada yang nimpuk lagi. Tapi cuma beberapa saat doang. Ada mungkin sekitar beberapa menit, tiba-tiba ada timpukan yang terakhir mungkin ya. Itu yang saya refleks langsung hampir gitar jatuh kan. Saya teriak, aduh gitu ya, kenceng banget. Dia nimpuk di sisi sebelah kiri saya, di atas dengkul. Itu yang sakitnya bener-bener sakit banget sampai saya ngeluarin air mata. Saya nangis. Itu yang perih kata teman. Coba baca-baca doa aja. Soalnya kan di sini katanya adanya anak kecil, mungkin anak kecil itu jahil. Tapi kerikilnya ada teh? Saya nengok ke belakang itu nggak ada kerikil. Tapi saya ngerasa beberapa kali kaki saya tuh ditimpuk. Yang saya pegang, aduh gitu. Aduh, kerasa banget kerikil kayak kita dijepret-jepretin gitu. Jadi ya setelah saya yang timpukan terakhir, yang sakitnya bener luar biasa sampai saya ngeluarin air mata kan nangis. Perih-perih panas gitu ya, kayak di ketapel. Ya temen bilang udah baca doa. Saya sambil adu-aduan sambil gitu, saya ngikutin teman-teman yang baca doa tuh. Alhamdulillah nggak ada. Saya pikir, aduh ini sakit, teman masih sakit banget. Bener sih ada yang nimpuk. Coba lihat, tapi nggak ada kerikilnya. Berarti kaki sampai memar ya teh ya? Jadi pas saya tahan-tahan kan sakit. Ya, saya tunggu sampai pulang kerja. Saya nangis, bener nangis, sakit banget kan. Perih-perih peres gitu panas. Mau ngelihat ya karena kita kerjakan pakai celana panjang lepis kan. Jadi nggak bisa juga, susah untuk ngebuka. Jadi pas sampai tiba pulang ke rumah, saya lihat itu biru sebesar jagung gitu. Biru yang bener berasa itu perih-perih panas. Pinggirnya tuh kayak merah-merah gitu, cuma tengah-tengahnya biru. Itu yang panas sampai nggak hilang-hilang berapa hari. Sampai besoknya saya kerja juga masih teman bilang, nggak apa-apa kan, biru, tapi masih sakit gitu di bagian itunya. Perih, bahkan kayak kesenggol jalan, perih gitu, perih panas. Biasalah aktivitas kerja terus gitu ya, tetap kerja. Selang berapa hari juga nggak ada masalah lagi, nggak ada. Cuman ya lama juga sih hilangnya sakitnya. Jadi setelah kejadian saya ditimpukin, ya kerja biasa normal. Cuman rasa ketakutan masih takut. Karena memang gedungnya juga banyak yang bilang, gedung ini ada sosok apa, ini ada sosok apa kan. Ya enggak tuh ketemu libur kan. Libur ketemulah sama teman lama dari masih. Karena memang kita teman dari kecil main, SD sampai, hanya bedanya dia beda kerja aja. Kan kalau saya kerja di alat musik, dia kerja di garmen, ketemu lah. Terus tiba-tiba dia ngajak ngebadung tuh, diajak ngerokok. Ya namanya anak muda ya dulu kan, masih umur-umur 20-an. Dia bilang, kita ngerokok yuk, cobain. Kayaknya ngelihat orang ngerokok tuh enak, kata dia gitu. Saya bilang, ya yuk, saya bilang, di mana? Kalau ngerokok kan kita entar ketahuan bau asapnya. Kata teman, di lapangan. Ih, itu gosip di warga situ. Lapangan itu suka ada itu setan tanpa kepala. Iya sih, tapi memang rame sih gosipnya dan memang faktanya ada banyak yang kejadian gitu kan ngelihat. Biasanya kan lapangan itu jadi posisinya saya bilang ini Bang. Jadi dari rumah saya tuh ke belakang ke dalam. Itu sisi kanan itu perkebunan singkong. Perkebunan ada pohon rambutan, sisi kiri tuh perkebunan jagung. Lapangan tuh luas banget Bang. Yang tiang itu cuma hanya tiang dari pohon pinang sama pohon bambu. Di seberang lapangan itu ya perkebunan bambu. Jadi yang benar-benar jarang rumah,
udah sepi banget. Yang bahkan pernah ada kisah cowok orang situ, saya manggil Mamang ya. Dia tuh pulang main malam, jadi ngelihat sosok, memang ada warga di situ yang meninggal saat lagi hamil. Jadi melahirkan gak bisa keluar. Ibunya meninggal, bayinya meninggal. Gak dioperasi lagi, dikubur kan, langsung kondisi sedang hamil. Jadi sosoknya itu sering nampakin ngegendong bayi gitu. Itu, memang lapangan itu yang orang tua yang dulu aja nggak ada yang berani. Kalaupun harus lewat, ya nyari temen. Bahkan pernah ada temen yang ikut lagi datang bulan aja, kita orang tua masih banyak yang orang tua awam di situ ya. Kita harus bawa lidi. Jadi kalau jalan situ kita nyabet-nyabet, apalagi kalau kondisi perempuan lagi datang bulan kan. Nah temen ngajakin ke situ. Itu ya jam-jam 9-an malam minggu. Cuman ya udah oke lah. Saya mengiyakan temen kan, rokok. Kebetulan pas lagi jalan emang ada tetangga aki-aki lagi ngerokok. Ya rokoknya aki-aki kan, ya bisa dibilang rokoknya berat gitu. Kita minta tuh satu-satu, aki-aki yang mau ngapain? Enggak, pengen tahu, pengen lihat gitu. Ya saya bilang minta ya, pengen tahu. Jalanlah saya ke lapangan tuh, udah dapet rokok. Di lapangan kan luas banget tuh, lapangan yang zaman dulu mah yang luas banget. Ide tuh kita nggak ngerokok dengan duduk, kata teman, kita tiduran ngerokoknya karena takutnya nanti ada yang lewat, kita ketangkep lagi ngerokok, nanti yang ada jadi masalah. Rokoklah tiduran. Jadi posisi saya tuh di sisi sebelah kanan, teman sisi sebelah kiri. Nah tiang yang sebelah kanan itu ya teman, jadi kita baru sekali nyedot itu yang langsung batuk itu kita madep-madepan kan, otomatis saya ngebelakangin yang tiang itu kan. Ya teman juga madep sini, ternyata teman berbisik, di tiang ada orang katanya gitu. Saya bilang makanya batuknya pelan-pelan. Biasa masih madep-madepan ngebelakangin tuh, saya belum madep ke arah tiang itu yang katanya ada orang. Biasa dengan ngerokok lagi tuker-tukeran, batuk lagi, cuman batuknya madep sana, suruh balik badan. Pas balik badan itu tiba-tiba saya kaku, ngepris ngelihat sosok yang di tiang itu. Jadi kalau teman bilangnya dia sosok itu masih bersandar di gawang gol. Tapi di saya ngelihat udah posisinya udah agak bergeser dari gawang gol. Jadi saya ngelihat sosoknya tuh yang cuman kena dari terangnya bulan ya. Sosoknya cuman hitam. Ada tangannya goyang-goyang gitu, kepalanya nggak ada. Di situ saya udah yang lemes, jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, yang kayak nggak ada tenaga kan. Saya ngelihat sosok itu yang kayak yang goyang, kayak yang makin kayak mau deket gitu. Jadi dia cara jalannya kayak ngegerakin tangan. Dia berdiri, tapi dia jalannya ngegerakin tangan. Semakin tangannya bergerak, semakin deket. Ya saya nggak bisa bergerak kan, diem. Saya paksain bergerak ke temen, pulang yuk, minum, haus, saya bilang gitu. Kata temen, iya sih tadi kenapa nggak bawa minum? Udah ayo pulang minum. Saya sengaja, badan saya lebar. Teman saya kan lebih pendek kan. Saya tutupin supaya teman nggak ngeliat. Ayo cepet pulang minum. Bangun tuh, saya langsung rangkul teman kan. Supaya nggak ngeliat. Tapi karena saya lemes, saya ngebebanin dia juga kan. Teman curiga, kenapa sih? Beda lu sama tadi waktu mau berangkat gitu. Itu badan saya udah yang lemes banget, gemeter gitu. Karena saya ngelihat sosok yang tanpa kepala. Ternyata yang orang bilang tanpa kepala ya bener ada. Ada, saya lihat sendiri yang semakin saya jalan, dia semakin ngikutin. Itu badannya utuh? Badan utuh, kelihatan bayangan utuh. Tangan, ada kaki. Tanya yang segini, udah nggak ada kepala. Yang dia hanya bergoyang-goyang gitu, semakin dia bergoyang, semakin dia jalan. Saya lihat, ya Allah, kenapa sih harus ngelihat ini? Ya Allah, saya hanya kenapa yang akhirnya sampai rumah tuh langsung masuk kamar kan? Cuma nenek curiganya, kok tumben langsung masuk? Biasanya makan dulu. Enggak, tuh yang sambil, ya Allah ini apa lagi yang saya lihat gitu ya. Cuman herannya kenapa saya harus sering banget melihat begini gitu, saya pikirkan. Alhamdulillah tuh sampai mungkin ketiduran. Ya alhamdulillah tuh lambat laun saya lupa kan.
Dan selama kerja ya alhamdulillah nggak ada masalah. Ya seiring berjalannya waktu, ya saya nikah kan, berumah tangga, sampai saya hamil, punya anak. Dan nggak ada masalah sih. Tapi pas tiba-tiba ada lagi, pas anak saya usia sekitar 6 tahun. Tadinya saya masih numpang kan sama nenek. Usia anak udah 6 tahun, suami ngajak kontrakan. Carilah kontrakan kan. Dapet tuh. Cukup gede juga sih. Jadi kalau mungkin sekarang bisa dibilang ada 3 sekatan gitu kan. Cuman kontrakan itu cuman ada 2 pintu. Jadi kontrakan itu posisinya tuh di belakang banget rumah-rumah, dikelilingin sama pepohonan. Pohon-pohon pisang, yang pohon-pohon pisangnya juga yang gede-gede banget, pohon pisang batu ya. Pohon pisang batu, pohon pisang segala bala deh, segala pepohonan tuh kayak yang nublek di situ. Cuman posisinya agak di dalam dan yang turunan gitu juga kan. Di paling bawah, di belakangnya udah kawasan industri pabrik juga. Kita nyelip juga jadinya. Jadi di belakang itu udah kawasan pabrik juga, bukan pabriknya, kebunnya juga yang ada pohon waru. Udah jadi ya mirip-mirip hutan juga sih kontrakan. Di sisinya lagi tuh ada kontrakan juga yang masih satu pemilik. Cuman itu kontrakannya bener-bener nggak ada ruangan buat teras-teras, halaman teras. Itu yang pengap banget, ada 5 pintu. Kalau di sisi saya hanya 2 pintu. Kebetulan tetangga saya itu non muslim. Suaminya itu security kan, di sip-sip juga. Jadi kalau suaminya nggak ada, dia suka main ya ke rumah saudaranya. Kadang dia pulangnya bisa malam, terbawa adiknya nginep. Jadi posisi saya ya kalau malam ya jadi kayak hidup sendiri. Kadang apalagi suami itu kan kerjanya jasa ya. Tapi kalau dipanggil misalnya suami itu dipanggil siang, pulang tuh bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi. Kadang bablas sampai pagi gitu kan, benar-benar pagi jam 6. Awal-awal pertama pindah itu kan suami bilang ikut pindah yuk. Gimana kontrakannya? Tenang deh, gede, enak, kamu pasti betah gitu awalnya. Pindah tuh pas malam hujan. Awalnya nggak apa-apa sih, cuma saya mikir, aduh, saya udah tinggal di lingkungan yang banyak kebunnya di rumah nenek. Dikasih kontrakan yang begini lagi gitu, kebun semua. Saya bilang gitu. Kata suami di sini murah, kontrakannya luas, katanya itu. Ya udahlah, ikutin aja kan. Suami bilangnya, ya istri kan ikut suami. Saya ikutin. Awal pindah tuh biasa kita perabotan, bebenah. Ya belum semua diberesin sih kan, capek ya malam. Bangun pagi ternyata ngelihat kebun enak kalau pagi, kalau malam ya beda memang. Enak juga nih, adem, saya bilang gitu, ada segala pepohonan. Jadi di sisi kiri saya itu pohon pisang. Kita biasa lah ya ibu rumah tangga bebenah, nyuci apa beres tuh sekitar jam 9, setengah 10. Karena ngelihat rumputnya tinggi-tinggi di samping, saya bebenah itu nyabutin rumput. Datang singkong pemilik kontrakan, dia biasa ngecek pohon pisang. Tapi yang biasa dicek itu ada pohon pisang kepok tuh yang panjang. Yang di tengah-tengah ada pohon pisang kepok. Cuman yang deket saya itu pohon pisang batu. Datang singkong bilang, ini pohon katuk udah pada banyak, doyan nggak? Saya bilang ya doyan-doyan aja Kong. Ya kalau doyan petikin aja nggak apa-apa. Naluri emak-emak yang pengen gratis ya. Ya iya Kong, saya petikin. Nggak lama singkong pergi ya, memang kan berjalan waktu siang ya. Udahlah, udah beres metikin rumput. Saya ide lah metikin pohon katuk. Nah kan tiba ada pohon katuk tuh ada pohon pisang yang bentuknya yang berkelompok kan. Jadi ada pohon pisang yang kayak begitu, kayak bentuk pi gitu ya. Jadi yang ada cabang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada pohon katuk di tengah-tengah. Saya pikir lebih praktis ngambil. Kalau saya ke samping kan ada pohon tales, tahu kan. Saya ngambil tuh, masuk. Tadinya pohon pisang itu herannya biasa, longgar, bisa masuk, petik, tuh. Tiba-tiba pas mau berbalik, saya nggak bisa keluar. Saya kejepit pohon pisang. Jadi saya dorong berapa kali, pikir saya tadi masih lucu ya. Aduh, kok bisa sih gitu saya pikir. Berapa kali nggak bisa juga. Makin lama saya dorong, semakin ngap napas saya, nggak bisa napas. Yang aduh, ini kok makin lama saya dorong semakin kayak yang nggak bisa napas saya. Di punggung saya tuh kayak ditibanin yang buntelan gede gitu. Jadi semakin susah, kayak susah. Saya mikir, aduh gimana nih, nggak bisa keluar. Lucu juga kalau dilihat orang. Ya namanya sambil berjalan waktu saya usaha udah makin siang, tiba-tiba kan ajan.
Ajan, ya saya refleks nyebut juga Allahu Akbar, saya gitu. Saya coba Bismillahirrahmanirrahim pakai tenaga. Tiba-tiba gampang banget sampai saya jatuh ngejengkang. Saya liatin, pohon pisang ini kok jaraknya jauh, kenapa saya bisa kejepit gitu saya pikirkan. Saya cuma bisa bengong, ya udahlah. Saya bangun, masuk ke dapur ya. Naruh pohon katuk, saya belum punya kulkas waktu itu. Biasa taruh di baskom kan. Suami cuma bilang, pas pulang sore suami bilang, kok ada pohon katuk? Gitu. Dari mana? Gitu. Biasa metik, tapi tadi aku kejepit pohon pisang loh ya. Karena kamu ada-ada aja katanya gitu. Saya niat mau curhat, aku digituin. Ya udahlah, cuek sampai besoknya. Nah pas besoknya lagi lusa itu biasa ibu-ibu yang ke saya sore itu habis asar nganterin anak saya bimbel, lumayan jauh. Jadi kalau pulang itu kadang pas ajan nyampe rumah. Jadi pas pulang kebetulan emang cuaca kan kadang-kadang maghrib suka ada pas gelap ya. Pas pulang, jadi pas saya turun, saya berhadapan dengan pisang itu kan. Saya cuma ngelirik, kok ada karung, saya gitu. Karung siapa naruh di situ, saya pikir. Saya cuman emang nggak berani untuk ngelihat. Batin tuh kayak yang takut ngelihat, tapi mata dari samping tuh ngelihat, kok ada karung gitu. Pikir udah biarin. Udah berlanjut ke besoknya. Ya begitu lagi, saya lihat ada karung. Penasaran saya tanya sama suami. Ya, itu karung punya siapa sih? Tiap maghrib ada di situ, tapi kalau pagi nggak ada. Kata suami, ya mungkin tukang rongsok bu, yang naruh di situ gitu katanya. Kalau tukang rongsok nggak mungkin kali udah banyak, kenapa nggak dikiloin aja? Ya udahlah bu, biarin orang nggak kena ke rumah kita. Tapi adanya kan di sisi rumah. Dan kita nggak punya tetangga yang bener, kayak merasa tiap ngeliat karung aja batin tuh kayak yang udah nggak enak gitu juga ya, pirasat juga kali ya. Penasaran saya tanya sama tetangga, karena tetangga kan udah ada 2 tahun tinggal di situ ya. Kan karena dia orang Sumatera, ya kita bilang orang Batak gitu. Saya panggil kak, kemarin lihat karung nggak di situ? Karung apa? Kata dia gitu. Saya ngeliat karung yang di pohon pisang. Aku nggak lihat, kata si kakak. Katanya, emang karung apa? Kata gitu. Enggak, setiap maghrib saya ngeliat karung, gede banget gitu tuh. Aku lewat nggak ada, kata si kakak. Selama ini suka ada tukang rongsok masuk nggak kak? Kata si kakak. Selama saya 2 tahun di sini belum ada pemulung yang masuk ke sini. Soalnya ini kan buntu banget. Mau apa yang diambil di sini? Kebon semua, kata si kakak. Oh iya kak, udah gitu. Saya udah gitu ya. Ya udahlah, saya pikir biarinlah, mungkin saya yang pikiran saya kan. Jam-jam maghrib gitu ya. Kita biasa kan sama anak di depan TV itu nyetel TV. Ya sebelum tidur gitu, biasalah santai, belum nggak bisa tidur. Karena suami juga kan biasalah berangkat siang kerja, pulang malam banget kan. Jadi saya cuma ngerasa kok kayak ada orang yang mainin air di luar. Saya ngintip nggak ada. Tapi mainin airnya itu bukan orang yang mainin air kayak orang yang loncat-loncat main air. Sosok kayak yang loncat-loncat kayak orang main loncat karung gitu bunyinya, main air. Saya ngintip nggak ada. Emang sepi, nggak ada orang yang lewat. Terus udahlah, biarin. Terus tiba-tiba kontrakan saya kan jendelanya jendela zaman dulu yang nako gitu kan. Itu kayak yang dimainin tek 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 tek. Posisi jendela itu kan ada pas kalau saya tidur di atas kepala kan. Itu kedengeran banget kayak yang dimainin dari atas kalau kita mainin tangan ke bawah itu kalau jendela nako gitu kan, bunyi gitu kan. Ntar kayak yang dipencet kotak gitu. Saya takut tapi penasaran. Ngintiplah sedikit gitu ya. Nggak ada. Cuma saya ngeliat doang sekilas kayak ada yang terbang aja putih. Ya itu nggak tahu lah pikiran saya, mungkin saya halu gitu ya. Matiin TV, kita tidur. Bangun pagi, cuma saya mikir, kok ini sebenarnya saya merasa kayak mimpi. Mimpi apa bukan ya? Jadi saya bangun tidur ke arah jendela, kayak penasaran gitu kan. Kayaknya emang dibawa saya tuh kayak dibawa untuk ke jendela. Ngintip, saya lihat itu langsung lemes, buru-buru saya tinggalin. Itu saya ngeliat yang namanya rumah saya teras gitu ya. Ada tiang biasa buat jemuran. Situ tuh ada sosok, saya liatin nggak tahu jumlahnya berapa, cuma saya pikir itu yang sosok kayak pocong semua. Jadi ada salah satunya juga yang agak miring mau ngeliat gitu. Saya langsung kan
kaget. Buru-buru saya tidur lagi dengan kayak orang ketakutan. Tau-taunya bangun pagi, saya pikir oh saya mimpi. Dan kejadian itu ya berlanjut sampai malam-malam berikutnya. Cuman yang pernah kejadian yang saya sampai aneh, ini mimpi apa bukan. Jadi pernah ya seperti kejadian sama, saya bangun dari tempat tidur, saya ke arah jendela, ngintip, sosok itu banyak. Terus tiba-tiba ada yang melirik, nengok, jadi ngeliat wajahnya ya. Itu yang langsung kaget, saya jalan yang buru-buru. Itu waktu itu bentuk muka pocongnya gimana teh? Jadi dia tuh kayak merem, yang merem. Sebenarnya nggak yang 10 muka. Saya hanya lihatnya sosok kayak hanya kapas aja. Jadi kayak kapas sebagian yang merem gitu. Dia nengok merem gitu. Dia berlanjut begitu. Saya, ya ampun, saya bebacaan gitu sebisanya aja, seingetnya. Namanya gugup kan, baca juga yang udah seingetnya aja kan. Saya bilang ya aduh jangan sampai masuk gitu. Emang saya selalu kalau itu saya takutnya masuk. Ya masuk, nggak taunya saya tidur, bangun pagi. Jadi pas bangun pagi, hanya mikir, kok semalam ini sebenarnya saya kok ngerasa kayak ada pocong gitu. Ini mimpi apa bukan ya? Saya mimpi apa bukan? Akhirnya saya cerita sama suami. Saya cerita semua. Suami cuma bilangnya, ya Bu, cuman halunya kamu kali katanya gitu. Mungkin kamu kurang berdoa, kurang beribadah katanya. Ya saya pikir ngomong sama suami digituin ya. Setiap hari saya ngalamin begitu terus. Saya cerita lagi, suami cuma bilang, ya Bu, bilang aja kamu nggak betah di sini, nggak ada temennya sendiri, sabar kata gitu. Terus suami, ya bukan masalah betah nggak betah, aku ini pengen cerita, aku tuh ngalamin sesuatu, pengen tahu, maksudnya apa gitu, bener mimpi atau bukan. Ya udah istighfar apa aja, banyakin doa gitu. Ya udahlah ngomong sama suami, biarinlah saya pendam sendiri. Niatnya tuh saya mau ngebuktiin karung yang di pohon pisang. Sore, pas hari berikutnya gitu, ada sore saya lihat ada. Suami kebetulan pas malamnya itu pulang sekitar jam 8. Bawa temen, duduklah di depan kan. Saya pikir wah ini momen yang pas nih buat tunjukin suami kan. Saya sore masih lihat ada, bahkan habis jam-jam 7 itu masih ada kan. Saya suruh bikinin kopi, keluar, kata suami, Bu bikinin mie. Ya, saya bikinin mie. Tapi mie-nya nggak ada, beli dulu ke warung. Saya beli ke warung, kan saya masih ngelihat jalannya ke samping tuh. Jadi kalau saya mau ke warung, pohon pisang adanya di sisi kiri saya kan. Saya jalan, saya berbelok kan, jadi ngebelakangin. Kalau mau pulang dari warung, saya jadi menghadap ke pohon pisang. Dengan kayak sombongnya, tadi pikir saya kan karena ada orang, saya ngeberani diri untuk ngeliat. Turun, biasa dari warung, saya pikir saya mau ngeliat ntar, ini sebenarnya karung bukan. Gitu. Saya ngeliat turun, jalan pulang, bawa mie, saya ngeliat. Sengaja saya ngeliat, makin pengen saya ngeliat agak deket. Karena kan pohon pisang itu jadi dari rumah dia ada di balik pohon pisang, kalau dari rumah saya, samping jadinya. Pas saya ngeliat, ternyata bukan karung. Sosoknya menghadap saya, cuman ya dikapasin gitu. Mukanya dikapas, pocong gede banget, sandaran di pohon pisang. Yang kayaknya wajahnya mungkin ngelihat saya, cuman dia tertutup kapas. Itu yang langsung, ya udah jadi kaku, jalan masuk bikin mie. Juga sambil kayak yang, aduh gimana nih kalau gue nggak bikinin mie kan, suami minta mie, beresin bikin mie. Teteh nggak ngomong ke suami? Belum, kan ada tamu. Ada tamu, ya udah saya suguhin dulu terus saya mau ngomong. Tapi saya masih yang ya udah saya duduk depan TV sambil yang seperti biasa saya kalau udah ngeliat sesuatu kan kangen udah begini kan. Aduh itu apa? Kenapa jadi selama ini bukan karung? Saya gitu ya. Jadi posisi saya ketakutan gitu kan. Nah, akhirnya teman suami tuh pulang pamit. Saya bahkan nggak ini nyamperin untuk mereka pamit. Iya gitu, karena saya kan udah yang kondisi yang udah yang lemes gitu ya, udah gemeteran gitu ya. Selesai Bu, itu rapihin katanya. Kata suami, bekas-bekas mangkoknya, piringnya. Saya bilang, tolong deh ya, kok kakiku lemes banget. Kenapa? Kata dia gitu. Ntar aja ceritanya. Udah diberesin sama suami, duduk tuh ngedeketin. Suami tuh udah melihat tangan saya begini, dia cuman biasa ngelemesin gitu kan. Ngelemesin, kamu kenapa?
Itu ternyata yang di pohon pisang bukan karung, pocong. Saya bilang, yang bener, kamu kali halu doang, kata gitu. Makanya banyakin ibadah, kata dia gitu. Aku tuh ngeliat, gede banget. Dia ngeliat tapi mukanya ditutup dengan kapas gitu. Terus, tadi aku ngeliat situ gak ada apa-apa, Bu. Makanya bilang, kamunya aja kali halu. Saya merasa yang, ya Allah, selama ini gue ngeliat kenapa sih dianggapnya halu gitu, saya pikir kan. Aku tuh ngeliat ya udah Bu, aku tahu kamu nggak betah di sini, gitu. Jadi suami nganggapnya saya tuh nggak betah, kayak bikin drama yang saya supaya pindah. Padahal saya ngeliat suami nggak gubris, ya udah saya baca-baca aja sebisanya, sambil ngoceh-ngoceh sebisanya. Tolong dong, saya tuh di sini mau tinggal. Kamu tuh di sini sebenarnya mau apa, gitu saya gitu. Biarin saya di sini tenang, tinggal di sini, gitu. Karena saya juga memang gak ada temennya. Gitu. Ya udah baca-baca, ya akhirnya kan nggak sadar juga, udah ngantuk juga, udah malam, tidur bangun. Tuh malam juga nggak tahu saya mimpi, juga kayak ngerasa mimpi kayak ada yang ngebangunin juga. Jadi kayak ada yang ngebangunin, kayak ngasih sesuatu gitu ke saya. Nih katanya. Saya pikir ya ternyata yang ngasih sesuatu juga saya nggak tahu, mimpi. Bangun pagi, saya bilang ke suami, semalam kamu ngasih apa, nitip apa? Aku nggak nitip apa-apa, katanya gitu. Kok kayak ada yang bangunin aku nitip sesuatu, saya bilang gitu. Tapi aku dititipin tuh kayaknya tenang banget gitu. Aku nyambut tanganku tenang banget, kayaknya adem katanya. Enggak, mimpi kali kamu kurang doa, katanya gitu. Makanya katanya berdoa, katanya. Sholat tuh jangan asal cepet selesai, katanya. Ya udah saya jalanin tuh kan. Ya seiringnya waktu saya jalanin ibadah, rajin berdoa, baca-baca apa gitu yang saya bisa. Malam bangun pagi lagi aktivitas, pas bangun keluar rumah mau ngejemur, tiba-tiba ngeliat pohon pisangnya itu rubuh. Rubuhnya tuh aneh. Pohon pisang yang sebesar itu yang menghadap doyongnya ke barat, sejajar dengan posisi rumah kan, posisi rumah saya kan ke arah barat kan. Ya, harusnya kalau mau rubuh ke arah barat dong. Ini rubuhnya ke arah rumah, tapi nggak sampai akar. Rubuhnya hanya setengah batang pohon pisang aja. Jadi kayak yang dia sujud gitu, daunnya pun ngelebar gitu. Nggak sampai kena rumah, padahal kalau mau dibilang kena rumah harusnya daunnya kena rumah. Ya saya pikir, aduh, saya harus bilang ke si engkong nih yang punya. Kalau saya tebang nanti salah. Saya datengin engkong, pohon pisang rubuh. Pohon pisangnya mana? Itu di samping. Pohon pisang batu. Iya ntar ke sono, kata si engkong. Ya udah saya pulang duluan kan. Nggak lama, berapa menit si engkong datang tuh bawa golok biasa menebang. Engkong datang, bahasanya dia juga logat Betawi. Aneh amat nih pohon pisang rubuhnya. Madep ke sono, kata gitu. Ini mah batangnya kayak ada yang motong. Kok bisa-bisaan merubuhnya ke sono, katanya gitu. Ya udah, ditebang tuh masih engkong kan, emang aneh. Tapi anehnya pohon pisang kan kalau kedebong yang sebesar gitu kan berair ya. Ini nggak berair. Si engkong sampai bilang, kok pohon pisang kering banget kayak kayu. Kalau kayu kan emang nggak ada airnya ya. Ini pohon pisang nggak ada airnya. Ya udah tebang setengah masih engkong, dibersihin. Ya alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa kan. Nggak ada apa-apa. Saya ya udah nggak mimpi-mimpi lagi. Saya udah nggak ngelihat itu lagi, pocong lagi di karung itu karena pohon pisangnya udah rubuh. Ya, saya ngeliat ada tetangga baru mungkin ya dari kontrakan yang ujung tuh yang sepi. Itu kontrakan yang gelap banget kan, kayak terowongan gitu. Dia gendong anak, kata dia. Saya biasa nawarin, teh sini main, baru ngontrak ya. Iya teh, udah seminggu sih. Katanya. Oh tapi baru kelihatan. Iya biasanya saya main ke arah sebelah sana, kata dia. Oh sini main, iya. Anaknya kenapa kok kayak ini matanya bengkak, gitu. Teh katanya orang Tasik dia, jadi bahasanya masih ada Sundanya. Teh cerik wae katanya gitu. Oh katanya, meren nggak betah kata dia. Terus udah seperti biasa ya, mungkin saya pulang sampai ketemu besok lagi, ketemu lagi tuh ya si teteh itu gendong anaknya, dia ini lagi sambil nyuapin. Saya bilang teh di sini aja main di teras katanya. Iya teh di sini enak adem ya katanya, di tempat saya emang nggak enak. Ditaruh tuh anaknya di rumah saya, main sama anak saya yang cowok. Tuh anaknya anteng, biasa girang main. Si tetehnya bingung, kok di sini anteng banget ya anak saya. Kok di rumah mah nggak mau masuk, kayak ngeberontak-berontak terus. Baru masuk pintu aja udah berontak, kata si teteh.
Terus kadang nangisnya itu nangis berair tapi dia nggak bersuara. Kayak yang nangis yang gitu sesegukan gitu kan. Ya saya ya coba teh kali bacain doa aja. Ya bismillah aja kali kita nggak tahu. Iya ya, soalnya emang anehnya nangis tuh yang kayak yang gitu kata si teteh. Nah, emang kontrakannya gimana sih? Saya emang nggak pernah ke daerah situ kan. Jadi, ayo teteh main aja coba lihat. Ya saya coba main lihat. Ternyata emang kontrakannya gelap, ada 5 pintu. Jadi si teteh itu ya biasalah orang proyek kan yang cuma ngontrak 2 bulan. Jadi ada rombongan proyek di yang paling ujung, ya si teteh dapat yang di tengah. Jadi suaminya juga orang proyek, bawa si teteh itu mungkin biar ngerasain hidup di luar dari kampungnya. Saya kok dari pertama masuk ada kontrakan 2 pintu yang kosong. Emang kata yang tetanggaku itu jarang ada yang ngontrak. Bahkan ada yang ngontrak juga nggak betah. Biarpun dia udah bayar sebulan, di seminggu juga udah pergi. Kata gitu. Jadi kok batin ini saya kayaknya badan tuh kayak yang pengen kayak narik ke kontrakan yang pintu kedua. Kayaknya cuma saya nggak belum berani nengok ke situ kan. Saya main ke rumah si teteh ngelihat anaknya tuh emang nggak mau masuk. Yang berontak yang galak banget sampai nyakarin si teteh itu. Yang berontak nggak mau, langsung gitu doang nggak bisa ngomong anaknya. Umur berapa tuh? Setahun lebih lah katanya mah, hampir 2 tahunan kata si teteh. Cuman ini teh kan heran kan, kata si teteh itu sambil ngeliat anaknya berontak gitu kan, dipegangin. Teh heran kan, tadi di rumah teteh katanya gitu, anteng kan main kata gitu. Akhirnya udah teh bawain aja keluar sana gitu tuh, mungkin emang belum mau masuk. Ya udah deh, dibilang saya ini aja deh nungguin bapaknya sebentar lagi pulang jam 5. Dia ke depan, saya balik kan ke arah yang pintu. Penasaran, saya ngintip. Itu ngintip cuma sebentar, refleks yang saya langsung perasaan langsung kaget, pengen nangis juga, takut juga saya lari sampai nggak saya tutup itu pintu yang emang akses untuk masuk ke kontrakan. Terus saya lari ke rumah, ya seperti biasa saya lemes banget kan, itu yang udah full rasa, pengen nangis. Itu ngeliat apa teh? Itu sosoknya perempuan, rambutnya acak-acakan yang kayak udah dijenggut-jenggut gitu kan. Udah ketutup di sisi kiri itu yang udah kayak ada kayak mungkin kebentur nggak tahu ya, itu darah yang udah agak hitam kayak kalau saya lihat, matanya itu yang udah keluar jadi bola mata hitamnya itu udah agak ke bawah gitu, ngelihat ke bawah keluar gitu. Terus mulut itu kayak mungkin abis ditonjokin gimana sih kalau orang ditonjokin, ininya yang udah dia pakai gaun yang kalau zaman dulu yang dress gitu. Ini udah sobek, udah kayak ditarik sobek. Yang mohon maaf ya udah kelihatan gitu ya sebelah kan, sobek. Di sini juga ada kayak sayatan. Saya lihat sosok itu cuman yang kayak yang dia tuh nahan sakit apa gimana. Bajunya sih udah agak robek gitu, robek yang kayak ditarik gitu. Terus saya bilang, ya Allah itu apa ya Allah, itu apa yang saya lihat ya Allah sosoknya. Itu saya yang pengen nangis, kebawa banget perasaan ya. Saya mikir mungkin anak ini nangis nggak bisa nangis. Anak si teteh itu nangis habis nangis mungkin ini gitu, saya sosok ini gitu. Saya bilang ini apa ya Allah, ya baca gitu saya doa. Ya emang nggak bisa nemuin kan itu apa, itu yang kayak Allah udahlah jangan sampai saya ngeliat-liat lagi, apalagi kalau ngeliat begini sayanya yang kebatin kan. Saya doain ya baca ya Allah, saya nggak tahu namanya juga ya, semoga ya bisa tenang ya. Alhamdulillah udah nggak ada mimpi, nggak ada ngeliat-ngeliat. Saya pindahkan rumah sampai rumah yang sekarang. Nah, nih Teh Lia, selama Teteh kerja di pabrik alat musik itu ya Teh, pernah gak Teh karyawan situ atau siapapun itu yang kesurupan di pabrik itu Teh? Yang kerasukan kayaknya ada deh, cuman beda bagian. Saya hanya ngedenger ramenya aja orang pada lari. Cuman saya juga karena mikir kerasukan kan takut, nggak mau lihat. Itu kerasukan cewek yang nggak sampai lama sih, cuman yang kayaknya katanya ngigo, melotot gitu, yang kayak tangan yang ngeram kayak yang begitu. Ya cuma denger gitu. Cuman ada gosipnya lagi yang ini yang masalah pembalut. Jadi gosipnya itu dulu saya dengar mungkin dia yang ngebuang pembalut yang dimakan itu juga. Makanya kan di situ dibilang jangan buang pembalut sembarangan, akan kena imbas ke dianya juga kan. Ya namanya darahnya dia disedot. Itu sih yang saya pernah dengar. Pernah cuman tahu doang, cuman saya nggak ngelihat ke orang itu ya karena beda bagian. Terus teman kerja Teh Lia gitu ya, pernah gak cerita ke Teteh kalau
mereka pernah digangguin juga gitu, ngeliat sosok apa gitu pada waktu itu? Teman sih ya, enggak, teman yang ini aja sih, rekan yang sahabat gitu ya. Jadi cuma sebatas-sebatas kalau di kamar mandi tuh yang keran nyala sendiri, padahal tuh kosong kamar mandi, terus kayak pintunya dibuka tutup gitu aja sih. Emang kamar mandi kan yang nggak tahu ya emang tempat-tempatnya juga ya. Itu aja temen ya, dikerjain keran nyala gitu kata dia mah. Iya, pas malam keran nyala sendiri katanya, dilihat nggak ada orangnya. Terus pintunya kayak yang ada buka tutup pas saya mau berangkat udah keluar mau pulang tuh pintunya kayak dijepretin kenceng. Emang gak ada orang kata dia. Itu aja sih yang saya dengar cerita teman saya ini juga satu bagian. Nah terus sekarang di tahun 2025 nih Teh, pabrik itu masih ada? Masih sih kayaknya. Sekarang malah untuk jalan akses jalannya malah lebih bagus. Untuk saya karena dulu mah hanya lurus doang masuk. Lurus itu udah kayak ada belakang tuh ada kebun juga, perkebunan. Sekarang udah banyak perumahan, makin ke dalam itu udah masuk. Bahkan jalur perjalanannya juga udah bagus, udah rame, banyak ruko. Kalau dulu kan bahkan untuk ke jalan rayanya itu kan itu perkebunan karet. Yang dulu juga pernah dengar yang kalau kisah orang dulu mah macam-macam ya, pohon karet gitu aja. Ya tahun-tahun segitu 2000 kan masih rumah nggak kayak sekarang. Kebun juga masih banyak yang kebun-kebun pohon-pohon tinggi itu. Sebelum nikah, Teteh kan tinggal bareng nenek ya. Nah, sekarang pas nikah itu rumah gimana Teh? Rumah sih masih ada. Cuman yang tinggal itu ya tinggal om yang bontot. Jadi sebenarnya om yang bontot ini dulu dia pernah kerja di Jepang. Jadi yang nemenin saya itu dulu om yang paling tua. Emang dia nggak nikah juga. Sama nenek juga ada. Kakek kan udah meninggal. Jadi sekarang ya yang mereka yang dulu nemenin saya yang udah meninggal. Ya tinggal om yang bontot ini aja. Pas dikontrakan, anak sempat dapat gangguan juga gak Teh? Kalau anak saya dulu pernah bilang, Ma itu ada temen anak kecil gitu doang sih. Udah besoknya kok kemana ya, kemarin ada anak kecil di situ. Jadi dia nanyain tuh kemana ada anak kecil, anak cowok nggak pakai baju gitu. Besoknya sampai sekarang dia peka yang cowok itu. Jadi dia ngerasa peka karena dulu dia bilang anak kecil gitu. Bahkan anak saya yang ini aja dulu pernah kecil juga ngelihat, Mak tuh ada anak kecil botak gitu. Itu jadi saya mikir, kok kenapa ke anak-anak saya juga bisa ngerasain gitu. Tapi suami sempat ngeliat juga? Kalau suami sih belum pernah cerita yang ngeliat. Cuma pernah bilang, motor kayak ada yang narik Bu, udah digas kenceng pun nggak jalan. Jadi cuma ngepot belakangnya doang. Kayak ada yang narik, dia tunggu lama gitu ya, dia baca-baca. Pas dicobain lagi bisa. Ada katanya hampir 1 jam itu motor dia cobain, dia gas nggak bisa. Iya pas mau berangkat. Cuman kan gue bilang ini kok motor ngegerung sampai kita perang sama sebelah. Karena motor digerung-gerung. Sebenarnya bukan kita sengaja ngegerung ya. Suami bilang karena pengen ngegas nyobain jalan. Tapi di motor nggak jalan-jalan, berat. Udah lama dicobain. Akhirnya dia coba bacain jangan jahil ya, gitu. Suami iseng gitu. Dia mikir, oh berarti selama ini istri saya tuh mimpi bener adanya gitu kan. Karena dia ngerasain, jangan jahil ya. Pas dicobain lagi, ngegas langsung. Gue bilang, aneh ini motor kata dia. Bukan aneh motornya, saya gituin. Aneh tempatnya atau tempat gimana, saya nggak tahu, saya gituin. Ya udahlah Bu, kata gitu. Kita doa aja, kata dia gitu. Masing-masing, kata dia sih. Ya alhamdulillah sih, udah nggak ada lagi. Nah, tadi kan Teh Lia kan bilang kalau Teteh itu dititipin. Kalau boleh tahu, dititipin apa itu Teh? Saya nggak tahu tuh Bang sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih mencari tahu sih itu. Penasaran. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang didalam sama Bu Lia ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di Merinding Syahdu selanjutnya. Dadah.